History bentar ya. Iya bang. Hmm. Dari umur berapa bang? 13 sampai 29. Mengisahkan dari Yesus lahir Nih bang. Bisa percaya. Jadi dengan kata lain adalah bahwa mengapa itu tidak dicatat? Jelas karena dianggap tidak penting untuk dicatat. Ya. Nah, tapi muncul pertanyaan, Yesus itu memang pergi kemana pada usia itu? Ini saya bahas panjang lebar ini. Tapi kesimpulan saya adalah Yesus tidak kemana-mana. Dia tetap tinggal di Nazaret. Ya, dia tetap tinggal di Nazaret. Pertama lihat Lukas 2:40. Anak itu bertambah besar menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dia pulang bersama-sama ke Nazaret dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar. Jadi dari sini secara implisit Yesus besar di Nazaret. Karena itu dia dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Yesus orang Nazaret itu. Yesus orang Nazaret. Yesus orang Nazaret. Pasti karena dia memang besar di Nazaret. Perhatikan Lukas 4:16. Dia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat masuk rumah ibadah. Berarti Yesus memang besar di Nazaret. Biasa pada hari Sabat ke rumah ibadat, sinagog. Berarti memang Yesus tidak pergi kemana-mana. Dia bikin apa saja. Kalau begitu di Nazaret, menurut saya dua hal. Pertama sekolah Yahudi, SD, SMP, SMA. Dia bersekolah. Pertama dia sekolah mikra namanya. Ini sekolah Yesus nih bang. Itu belajar Taurat. Sekolah Yesus nih. Di tempat namanya Bet Haseper, rumah buku. Ini semacam SD. Habis itu masuk Misna. Itu umur 10 sampai 12. Habis itu masuk Talmud di usia 12 sampai 19. Ini semacam SMA. Habis itu untuk melanjutkan sekolah teologi, mereka masuk yang namanya Midras. Dari Midras ini muncul madrasah. Jadi menurut saya Yesus sekolah. Ikut sekolahnya Yahudi. Kedua, dia sambil membantu mamanya karena kelihatannya bapaknya mati muda. Yusuf kelihatannya mati muda. Oke. Kita bisa tahu. Stop. Nah, itulah bang. Ya, judul saya Yesus pernah sekolah. Jadi menurut seorang pendeta, pendeta Esra Soru, hilangnya Yesus ceritanya di antara umur 13 sampai 29 tahun dia sedang sekolah. Tanggapan Anda? Tanggapan saya sebenarnya saya komplain dari awal dulu ya. Itu bukan 12, bukan 13 sampai 29, lebih tepatnya 12 hingga 30 tahun. Ya kan? Oke. Yang barusan Pak dengar baik-baik video itu ada bahasa menurut dia. Dia kan juga manusia biasa. Yang dulu-dulu aja nggak mencatat hal itu, apalagi kan sekarang kita, ya kan? Kedua maksud saya gini loh, kan banyak asumsi soal itu. Banyak yang mencari tahu juga, bahkan banyak yang cari tahu tapi sampai sekarang nggak ketemu di mana Yesus dari umur 12 tahun hingga 30 tahun. Namun ada beberapa kalimat yang saya setuju di sekolahnya. Namun ketika Yesus kembali ke Nazaret untuk membantu ibunya sambil mempersiapkan dirinya, karena waktu itu bapaknya Yusuf kelihatan mati muda memang. Setelah Yusuf meninggal, Yusuf profesinya sebagai tukang kayu. Dan di saat Yusuf nggak ada, dia bisa saja dia membantu ibunya sambil mempersiapkan dirinya. Begitu Bang. Untuk menjalankan misi penyelamatannya. Begitu. Ya. Baik. Ya, pertanyaannya kayak gini Bang. Apakah Abang sepakat dengan pendeta tadi atau tidak dulu? Kalau saya, itu kan dia bilang menurut dia, berarti dia bebas berpendapat, artinya saya juga bebas berpendapat. Menurut saya kayaknya tidak sependapat. Tidak karena sependapat. Bukan hanya saya, banyak yang ya. Tidak sependapat. Baik, berarti ayat-ayat yang dibawakan pendeta tersebut juga salah gitu ya? Itu dia bawakan bukan dalam bentuk ayat. Yang tadi Lukas yang sekian itu memang betul, tapi Lukas itu juga tidak mampu menjelaskan keberadaan Yesus. Yang tadi dia berbicara tentang asumsi dia. Asumsi, baik. Menurut dia. Lalu gimana dengan yang ini, Bang? Ya. Nih ya, bukan cuma sekolah, Yesus pun kuliah, Bang.
Yesus waktu kuliah. Ini pendeta juga bang. Nih. Tulis agama 6. Nih. Dan pernah ada berita dari Nazaret, itu ditemukan sebuah rapor yang diduga rapor Yesus waktu kuliah. Di rapor itu tertulis agama 6. Karena ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia menjawab Bapakku. Olahraga 5. Karena ketika disuruh berenang, dia malah berjalan di atas air. Matematika 4. Karena disuruh untuk menjumlahkan 2 tambah 5. Jawabannya 12. Karena 12 bakul sisa. Hanya kimia yang dapat 9. Karena dia berhasil membuat formula mengubah air menjadi anggur. Telah ditemukan rapot atau ijazah Yesus bang. Kayak gimana? Coba begini Pak, yang dia bilang telah ditemukan jasa dan rapor dia Yesus, apakah sampai sekarang ada yang bisa membuktikannya? Nggak bisa, nggak ada. Itu berarti begini, simpelnya begini Bang, ini maaf kata ya, di antara semua ustadz, apakah abang percaya semua yang mereka katakan semua? Kalau kami kan ada tolak ukurnya bang. Kalau dikatakan seorang ustadz jika lepas dari 4 ya. Empat itu apa? Al-Quran, hadis, terus ijtihad ulama serta qiyas, maka nggak bisa dipakai ustadz itu. Dan begitu kami juga pun ada tolak ukurnya. Tolak ukurnya di mana kita berpaduan kepada Alkitab. Begitu loh Bang. Gitu. Sedangkan Alkitab saja tidak mencatat Yesus dari usia 12 tahun hingga 30 tahun. Artinya semua orang berhak, maksudnya memberi utarakan pendapatnya. Iya, artinya begini bang, saya agak heran saja. Kok di Kristen seperti itu, Yesus itu ya dijadikan guyonan pun bagi Kristen enggak apa-apa gitu loh. Coba abang juga lihat-lihat gini ya. Mohon maaf banget ya bang ya. Video-video luar negeri itu ada baju gamis putih, merah, selendang merah, main skater tuh. Katanya Yesus lagi main skuter apa skater, lupa saya namanya. Artinya begini loh bang. Kalau kita berbicara soal Tuhan, itu kan ketuhanan terlepas daripada manusia biasa. Melakukannya juga wong manusia biasa. Apa yang harus kita patukan dari situ? Makanya ada sedikit bahasa bahwa ada satu bahasa di dalam Alkitab banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Wong dia Kristen tapi belum tentu itu dia taat. Wong dia Kristen tapi belum tentu dia mengerti Kristen. Aku percaya di sini juga wong semuanya Muslim tapi belum tentu mengerti tentang Muslim itu sendiri. Maaf ya Bang ya. Iya. Jadi bagaimana menurut Abang tentang asumsi ini? Ya kalau kayak gini bang ya, saya rasa ya perlu diperbaiki dari internal kekristenannya atau pendetanya gitu ya. Jangan ngomong sembarangan gitu loh. Sesuatu yang gak masuk akal sering disampaikan oleh pendeta di publik masalahnya. Gitu. Itu sebenarnya bukan gak masuk akal. Maksudnya kembali lagi ke topik pembicaraan. Itu mungkin pendapat mereka. Artinya ketika dia bilang pendapat itu bukan suatu ajaran atau bukan suatu kebiasaan. Itu mungkin berlaku kepada oknum atau mungkin cara dia berpikirnya masuk ke situ itu ya Bang ya. Jadi karena begini loh Bang, begini, di dalam kita Kristen Alkitab itu sebagai pedoman. Tuhan sebagai Tuhan sebagai cermin kita untuk menjalankan hidup ini. Jadi ketika Abang membandingkan Yesus dengan manusia yang berpakaian itu ini dan itu ini, maaf itu juga bukan pedoman hidup kita atau cerminan hidup kita. Karena begitu. Ya. Jadi kan memang tolak ukurnya itu dari kitab Anda kan kayak gitu. Tolak ukurnya bagaimana Bang? Enggak. Sekali lagi katanya menurut dia berarti pemikiran dia sendiri. Oke, jadi kalau menolak ukur kebenaran itu artinya maksudnya dari pedoman hidup Anda yaitu kitab Anda gitu.
Jika pendeta tersebut berbicara bertentangan dengan kitab Anda, maka nggak bisa diambil pendapat pendeta itu, betul kan? Kita ini kan semua diberikan hikmat. Artinya kita diberikan hikmat untuk berpikir. Artinya kita juga tidak bisa langsung menyalahkan dia salah atau bagaimana begitu. Artinya kalau di kita sih lebih jatuhnya ke apa yang kamu perbuat itulah yang kamu mempertanggungjawabkan. Tapi Artinya, bang, di kitab Anda itu apakah Anda yakini 100% gitu Bible itu? Iya, saya meyakini 100%. ya. Kalau saya Meskipun tidak dapat dibuktikan gitu. apanya yang Atau bertentangan dengan sains. dari segi apanya? Contoh ya, di kitab Anda ada mengatakan ujung langit. Nah, itu di mana ujung langit itu? Begini, Jadi gini bang, ya di kitab Anda mengatakan bumi itu datar. Nah itu. Wong begini loh bang, maaf saya potong. Sebenarnya itu hal-hal yang lumrah untuk diskusi sebesar ini, apalagi kita menjual ke publik dengan penonton yang sebanyak ini. Saya pikir itu hal-hal yang kecil. Karena begini loh bang, yang sebenarnya tidak ada bobotnya kalau kita bahas juga loh. Tapi karena kebetulan abang bertanya, maka saya menjawab. Ya bang, nggak mungkin Tuhan bilang dari tengah atau dari samping, dari kiri, dari kanan, nggak mungkin. Artinya ketika dia bilang dari ujung itu dia memanggil semua. Tapi karena tapi itu sebagai jalan atau sebagai arahan hidup kita, maka di dalam Alkitab itu bukan berarti dia tulis begini hanya kita sebatas begini, enggak. Dia hanya membuka logika kita, dia hanya membuka cara berpikir kita. Tidak semua langsung dia bilang begitu kita. Artinya kalau dari ujung dia menarik, dia membawa semuanya tanpa terkecuali. Begitu loh bang. Contoh kayak gini bang, yang bikin bingung ya. Ya. Di sini ada penjuru bumi dari ujung bumi sampai ujung langit. Ujung bumi, ujung langit ini di mana gitu? Bikin saya heran aja. Kalau ujung bumi dan ujung langit, yang kembali lagi, yang saya sudah jelaskan dari awal ya Pak ya, bahwa itu hanya sebenarnya bahasa-bahasa sederhana, namun dia merangkul semuanya tanpa terkecuali. Kan nggak mungkin dia bilang dari tengah, atau Tuhan Yesus sendiri bilang dari samping atau kiri kanan. Kalau dia bilang dari ujung berarti semuanya direkap menjadi satu loh. Coba lihat nih, keempat penjuru bumi. Bumi ada sudut pula. Yang sekarang abang percayai bumi ini apa? Datar atau bulat? Enggak, bukan datar, bukan bulat, enggak terlalu bulat dia. Bumi itu kami membahasakannya terhampar gitu. Terhampar, ya memang bumi betul. Kalau dalam bahasa bahasa yang kita tahu dan kita belajar selama ini kan begitu ya, dia belajar tentang itu. Tapi itulah bahasanya ketuhanan. Maksudnya di dalam Al-Quran juga kalau berkata apapun yang di dalamnya wajib hukumnya kita harus mengikutinya. Mungkin karena begini loh, ketika perkataan Yesus atau kata-kata yang tertulis dalam kitab suci, ya kita kan kembali lagi kita kan manusia biasa. Namun lebih mudah untuk dicerna dan lebih gampang untuk dilakukan. Makanya, artinya kayak gini bang, sesuatu ya yang saya rasa beriman itu juga tidak langsung imani saja gitu. Ya. Tapi kan sesuai dengan pengetahuan dan akal kita. Kan kayak gitu. Kalau itu saya setuju. Kalau untuk itu saya setuju. Makanya kalaunya ada mengatakan ujung langit tapi tidak ditemukan, terus ujung bumi tidak ditemukan, terus apa yang mau kita ambil dari ayat itu? Kalau tertera dia di kitab suci gitu. Itu kan kembali lagi yang saya bilang. Alkitab itu membuat kita lebih gampang untuk memaknai hidup, lebih gampang untuk berpikir. Ketika dia bilang dari ujung, artinya dia menyangkut semua tanpa terkecuali. Itu makanya ada pertama hingga yang ke ujung. Ketika bahasa ujung itu ada, berarti dia merangkul seutuhnya. Bukan kita telan mentah-mentah begitu saja loh, analoginya seperti itu. Kalau kita telan mentah seperti itu ya maka gimana ya, kita juga terombang-ambing. Tidak tahu penjelasan, artinya tidak semua orang bisa berpikir seperti itu ya.
Maksudnya tidak semua orang bisa berpikir, boleh bebas lah. Apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka pikirkan ya bebas. Ya kalau kami di Islam nggak bisa kayak gitu bang, ya karena ada aturannya di agama kami itu nggak bisa ngomong sembarangan juga gitu. Ada disiplin ilmunya. Kalau dia bertentangan atau melalui asumsi pribadi sendiri, ancamannya neraka gitu. Sama juga kita bang, kita jalankan kita ini begini bang, maaf ya, itu ancamannya neraka. Kalau kita ngomong sembarangan atau lakukan sembarangan aja, abang tahu akibatnya apa? Mampus atau mati. Iya, jadi saya rasa semua sama aja. Cuma tergantung daripada pemikiran masing-masing, apa yang mau dia bawakan. Seperti abang ini misalnya, abang naik ke sini, abang tahu apa yang harus abang lakukan, abang tahu apa yang harus abang bicarakan. Untuk bisa untuk bisa meyakinkan penonton-penonton abang, misalnya seperti itu. Ya maksudnya ya kan, ya karena abang memahaminya, ya kan. Demikian juga kami, abang dapat memahami, mencerna gampang apa ajaran abang, saya juga sebaliknya. Namun kalau orang lain cuma mau pengen coba-coba atau mau pengen cari tahu, itu susah loh ketemu. Susah ya, makin menyesatkan memang. Ya. Terus tentang Islamnya Anda ada mau bertanya? Begini bang, satu pertanyaan lagi ya bang. Kalau menurut versi saudara kita yang Muslim, Al-Quran itu adalah kitab yang paling sempurna. Betul lah bang? Tetapi yang saya dengar atau yang saya sempat nggak sekilas pendengaran atau yang saya tahu, bahwa di dalam Muslim itu kan memang sholatnya 5 waktu. Betul. Tetapi tidak diajarkan atau tidak ada cara sholat yang bagaimana yang diajarkan di dalam Al-Quran itu sendiri, sehingga hadis selalu berpatokan kepada hadis dan juga ulama. Apa itu? Kalau kitab yang dianggap sempurna kan dia mencangkup atau dia mengetahui semua yang akan terjadi dan harus apa yang kita lakukan, bukannya seperti itu ya bang? Ya. Baik, boleh saya jawab? Iya boleh bang. Jadi begini bang, ya Al-Quran itu kalaunya merincikan semuanya gitu ya bang ya. Saat ini di tempat Anda itu pun penuh dengan buku jadinya. Nggak ada tempat Anda di dunia ini. Gitu. Kalau Al-Quran itu merincikan semuanya, ketika dia menurunkan perintah aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'raki'in, bagaimana sholat, takbir, semua dijabarkan oleh Al-Quran, penuh buku dunia ini, satu bumi. Gitu. Jadi bukan berarti Al-Quran selalu Al-Quran yang menjelaskan secara detail. Enggak. Yang memahami dari wahyu tersebut adalah utusannya. Utusannya dibimbing oleh malaikatnya. Kan kayak gitu. Nah ketika ada perintah, contoh, dirikanlah sholat. Enggak ada dikatakan di dalam Quran, angkat takbir. Kan kayak gitu. Harus ruku. Terus juga harus sujud. Kan kayak gitu nggak ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi terus baca ini, baca itu, nggak ada gitu. Tetapi ketika ada perintah, ada satu perintah, maka yang mengajarkan dari tata cara perintah itu adalah utusannya. Melalui apa? Melalui tindakannya, melalui perkataannya. Makanya ada hadisnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat, kata Nabi. Baru dijelaskan, dicatat kayak gitu. Jadi bukan berarti sempurna itu harus detail Al-Qur'annya sendiri, bukan. Yang namanya kitab sempurna itu bang, satu hukum tapi penjabarannya sangat banyak. Gitu. Gitu. Contoh gini ya. Kita mempunyai kitab KUHP kan di Indonesia. Kitab KUHP ya dikatakan di situ mencuri dipidana 6 tahun. Cuma kayak gitu di kitab KUHP. Tapi nggak dijelaskan di kitab itu bagaimana cara mencurinya, siang malam atau apa yang dicuri, berapa banyak yang dicuri, enggak kan? Iya. Tapi artinya rinciannya ada di kitab lain gitu. Bukan berarti kitab KUHP ini
tidak sempurna undang-undang kita. Bukan. Seperti itulah Al-Quran. Al-Quran itu kitab undang-undang, kitab hukum. Jadi satu hukum diturunkan maka akan dirincikan oleh Rasulnya. Jadi seperti itu Al-Quran itu yang dinamakan terperinci. Gitu Bang. Sebenarnya banyak sih yang saya maksudnya berbeda pendapat sih. Cuman itulah yang tadi barusan saya ngomong dari awal bahwa yang paham Muslim hanya Muslim itu sendiri. Jadi untuk itu saya tidak menggugat. Tapi sebenarnya kalau lewat pemikiran seperti kita mencari celah, sebenarnya banyak celahnya. Cuman itulah manusia atau itu yang dia anut dan itu yang dipercaya. Jadi yang lebih tahu. Artinya gini, Bang Ricardo, andaikan Al-Quran itu satu tok Al-Quran aja, nggak ada kitab-kitab lainnya, itu nggak sempurna bagi Muslim. Nggak. Kenapa? Coba kalaunya Al-Quran aja tok kan kayak gitu. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ini sholat kayak gimana ya? Nggak ada tata caranya di Quran. Jelas nggak sempurna Al-Quran jadinya. Nah, karena sempurnanya Al-Quran itu dia satu kata aja beribu makna, maka banyak hadis dan kitab-kitab yang menjelaskan satu kata. Bayangkan kayak gitu. Jadi artinya dirincikan oleh apa? Oleh Rasulnya. Jadi seperti itu Bang. Bukan berarti kalaunya Al-Quran, tok Al-Quran aja itu gak sempurna kayak gitu. Kitab apaan macam itu? Berarti maaf ya. Berarti yang sempurna itu Bible. Bisa jadi seperti itu ya. Kalaunya Bible, kalau saya lihat tok Bible kan tidak ada mengambil di kitab lain kan? Iya. Bagi saya nggak sempurna Bible itu. Kenapa? Iya Bang. Nah, alasannya kenapa? Ada cerita di Bible yang sejarahnya tidak dapat dibuktikan. Apanya yang tidak dapat dibuktikan, Bang? Contoh, ya, di Matius 27 nomor 52. Dan kuburan-kuburan terbuka. Lalu orang yang meninggal, orang kudus yang meninggal bangkit. Mana sejarahnya itu? Bang. Itu berarti kalau kita kalau kita cari di Bible aja satu Bible itu nggak ada sejarahnya. Maksud begini loh Bang, setiap situasi yang terjadi di dalam Bible itu pasti ada saksinya. Ada waktunya, ada saksinya, ada waktunya kapan, semuanya itu lengkap. Ada jalan alur ceritanya seperti apa. Namun satu begini juga Bang, di dalam Al-Quran itu juga kadang-kadang itu sendiri kan tidak menjelaskan situasi atau kapan peristiwa itu terjadi, dan mereka sering juga mengaitkannya dengan budaya atau tradisi biasanya. Nah, artinya Bang ya, kalaunya kita sebut cuma Al-Quran tok atau Bible tok sudah sempurna, jawabannya tidak. Ya. Artinya apa? Kita memerlukan perincian gitu dari kitab induknya, itu baru sempurna kitabnya. Coba kalau ini kita Bible aja tok, kita cari lagi di Bible, tapi nggak ada, stuck kita di situ. Makanya kan kita harus ngambil dari sejarah ilmuwan yang lain, mungkin ada penelitian atau ada yang menuliskan di tanggal sekian, tahun sekian, karena tercatat di Bible kan gitu. Tapi kalau kita tok Bible aja, kuburan terbuka, banyak orang kudus bangkit, jalan-jalan ke kota. Kapan terjadinya? Tahun berapa? Catatan sejarah dari kerajaan mana yang mencatatkan ini? Kan kayak gitu. Kalau di kitab kami, kalau abang bacanya sekali lagi seperti yang tadi barusan, karena kitab kami kan gampang itu dibacanya. Menurut manusia kan gampang bacanya, tapi menurut kami Kristen aja, kalau kami jalaninya atau kami membacanya atau kami melakukannya tidak disertakan dengan iman, kami tak mampu. Artinya begini loh Bang, kalau memang niatnya abang cuman mencari letak kesalahannya saja, itu susah ketemu. Percaya di sama saya. Wong kami juga yang Kristen juga belum tentu semuanya baca dari Kejadian sampai yang terakhir. Enggak semua.
Artinya begini loh, ayat Alkitab itu nggak bisa dibaca sepotong-sepotong atau sepanggal-sepanggal. Iya, gini bang, saya kan udah sering katakan, saya udah tamat baca kitab Anda itu selama 7 tahun. Bukan berarti saya menampilkan satu potongan ayat itu, saya nggak ngerti konteksnya. Udah saya baca gitu, semuanya dari perikop tersebut. Maka akan ada pertanyaan yang saya tekankan di ayat yang mana, itulah yang saya tampilkan. Bukan berarti kita tidak membaca keseluruhan, bukan. Jadi bang, ya bagi saya kitab yang sempurna itu jika dia menurunkan satu kosakata maka akan banyak buku yang merincikannya. Tuh, top. Tapi kalaunya cuma satu kitab saja tok di situ, tapi stuck di dalam situ juga nggak sempurna itu kitab. Berarti Gitu. gini loh. Kalau kitab kami itu yang ada selanjutnya lebih kepada kita beriman untuk menjalaninya. Percuma biar 10 atau ini menurut kami ya, percuma ada Alkitab 10 atau bermacam-macam bermodel kalau kita nggak beriman atau nggak memang betul-betul pengen tahu atau betul-betul merendahkan hati kita sebelum kami mencari kebenaran itu susah bang. Artinya bukan masalah di bukunya. Manusianya itu gimana loh responnya dengan yang sudah ada gitu loh. Ya contohnya kayak gini bang, ketika kita menganggap satu kitab itu sempurna, tentang masalah tata cara nikah, ya di kitab Anda tidak ada dijelaskan, atau pembagian warisan nggak ada gitu. Namun memang setahu saya ini karena juga mungkin di tempat ini tidak ada Alkitab. Setahu saya ya bang ya. Makanya itu yang tadi saya barusan bilang. Alkitab simpelnya dia menaruh garis-garis besar atau dia sudah menaruh atau menulis hal-hal yang memang mengingatkan kita tentang hal-hal itu loh. Begini lah, coba bagaimana bang? Contoh ya, ketika Bible itu tidak menuliskan tentang masalah pembagian warisan, kayak gimana kita mau baginya? Gimana kita mau menjalankan isi kitabnya? Kalau pasti harus ada perinciannya. Iya memang betul, memang harus ada perinciannya secara manusiawi. Tetapi secara ketuhanan itu Tuhan sudah mengingatkan kita loh. Artinya sesuatu yang sudah dibagi, sesuatu yang harus dibagi bersamaan rata, tidak ada kurang, tidak ada lebih, itu sudah diatur. Contoh cara ibadah juga kayak gimana? Ya cara ibadah kita yang seperti abang lihat selama ini kita ke gereja. Atau maksudnya apa cara ibadah yang mana nih? Beda-beda kan cara ibadahnya. Yang satu begini, yang satu begitu. Nah begini loh. Heran saya. Di dalam Kristen ini kan satu agama Kristen, ya kan? Tapi itu ada nama berbeda-beda aliran loh. Tapi tetap tujuan kita itu sama. Ya kan bang ya? Tapi ibadahnya caranya beda-beda gitu. Sebenarnya enggak kepada beda-beda tata cara ibadahnya, cuman kepada musiknya, terus antusiasnya juga beda-beda. Jadi setiap sekte itu bikin cara ibadah sendiri. Maksudnya cara ibadah itu kembali ke gerejanya masing-masing loh. Oh iya, berarti kayak gitu teman-teman, beda-beda, tergantung dari gerejanya gitu. Misalnya begini, kalau Muslim kan ada dua ini, ada Muhammadiyah sama apa itu bang? Oh gini bang, beda dengan sekte yang seperti itu. Kalau di Muslim itu dia mau Muhammadiyah mau NU cara sholatnya sama. Cara sholatnya sama. Gitu. Di masjid manapun cara sholatnya sama semua. Iya, ini kan misalnya ini kan saya kasih pemahaman aja karena tadi juga supaya gampang dicerna itu loh gini. Seperti misalnya gini loh, kan teman saya juga kan banyak yang Muslim. Kebetulan saya kerja sekarang ini di tempat saya itu tempat usaha kecil-kecil saya itu hampir 99% itu Muslim karena mereka pendatang juga karena pedagang ya kan bang. Yang saya tahu bahwa NU dan Muhammadiyah itu kita lihat saja waktu puasa sama lebarannya itu ada yang duluan, ada juga yang dari belakang. Itu kan iya. Ya, maksudnya kalau kita bicara tentang ibadah ya. Nah, ya, kalau itu bukan ibadah, itu tergantung dari
urusan menentukan sesuatu atau hilal yang dilihat dari bulan, kan kayak gitu. Ada punya metode masing-masing. Bukan berarti itu merusak akidah antara Muhammadiyah dan NU. Enggak. Ya. Mau mereka berbeda harinya, tetap aja cara ibadah sama, cara wudhu sama, Tuhannya sama. Kayak gitu. Sama. Kalau kita di Kristen juga sama, Bang. Gitu loh. Kayak yang tadi Abang jelas, poinnya di Kristen juga kita sama. Tuhan kita sama, tujuan kita Cuma kan sama, kayak untuk gini, beribadah di Kristen Tuhan itu sama. kan tergantung gerejanya, kata abang tadi. Artinya cara ibadahnya setiap gereja itu berbeda-beda gitu. Gini loh, Bang. Memang setiap ibadahnya bukan berarti berbeda, terus kita berbeda. Artinya berbeda Tuhan, enggak kan? Tetap Tuhan yang sama. Ya memang maksud saya gini, artinya bang, tidak ada di Kristen itu tata cara aturan beribadah yang tetap yang dirincikan oleh kitab Anda. Itu yang saya maksud. Tapi di gereja itu ada. Di gereja. Iya, artinya kan Anda ngikutin gereja, bukan tertulis di kitab Anda. Artinya kan nggak bisa kita sebut cuma Bible saja menjadi sempurna, nggak bisa gitu. Artinya begini loh, Bang. Maksudnya sama seperti yang tadi saya menjelaskan yang pertama itu loh. Sebenarnya kita itu cuman beda-beda apa namanya, kan ada aliran ini, aliran dia beda dengan dia caranya mungkin lebih, satunya lebih bersemangat, yang satunya lebih ke musik gitu, tapi yang satunya kita kalau Protestan kan lebih tenang, lebih yang satunya lebih semangat untuk memuji Tuhan, kayak gitulah. Tapi saya rasa saya jelaskan pun abang juga nggak paham, karena maaf bang ya, karena memang kita berbeda pada dasarnya begitu loh. Iya, memang kayak gitu. Artinya kan gini, kalau ada satu induk, ya contoh nih, Yesus mencontohkan sujud kan kayak gitu dan berdoa. Bagaimana Yesus sujud, maka semua Kristen kan harusnya seperti itu gitu. Apapun sektenya, karena tokoh utamanya adalah Yesus. Nah, sebagaimana di Islam tokoh utamanya adalah Nabi Muhammad, makanya dia peringatkan sesuai sabdanya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Semua Islam aliran apapun sama sholatnya jadinya. Gitu. Jadi apa berpatokan di Yesus, cara ibadah, cara itu. Pertanyaannya gini kan, kalau kita di dalam kamar kita pun juga itu kita nggak semua berdiri, bisa kita sujud. Ya gitu. Artinya kita menyerahkan dan merendahkan hati kita di depan Tuhan. Pada saat itu yang Yesus lakukan juga, dia merendahkan dirinya, karena pada saat itu dia menjelma sebagai manusia sepenuhnya untuk menanggung setiap dosa perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Gitu ya, Pak. itu. Iya, kalau itu saya tahu bang. Artinya tata cara ibadah ini tidak ada yang satu paripurna di dalam Kristen gitu. Nah, itu yang saya maksud. Oh begitu ya, abang lihat dari sisi itunya ya. Artinya kan tidak apa ya, berbeda-beda setiap gereja. Cara ibadahnya berbeda dengan Muslim, mau masjid manapun, sekte apapun, aliran apapun, cara ibadahnya sama gitu. Iya, sebenarnya cara ibadah kita pun sama, cuman kegiatannya tadi yang saya bilang, ada yang lebih semangat, ada juga yang lebih adem gitu. Nggak ada beda gimana-gimananya, enggak kok. Tepat juga mulai jam sekian. Sama aja kok, tergantung. Maksudnya tergantung dari kalau pemikirannya orang lain seperti itu, yang mau jelaskan bagaimanapun tetap kembali lagi harus seperti itu. Karena sesuai dengan isi kepalanya begitulah. Begitu loh, Bang. Ya, oke lah kalau kayak gitu. Ya itu pendapat Anda ya. Kalau saya sih oke aja ya, tergantung teman-teman aja kan yang menilai kayak gitu. Ada lagi Bang yang mau ditanyakan? Oh, saya rasa cukup sekian, Bang. Terima kasih. Baik, kalau gitu Bang, mungkin saya bisa gantikan dengan kawan Kristen yang sedang antri di bawah gitu ya. Ya, siap Bang. Oke, Bang. Siap. thank you Bang Ricardo ya. Terima kasih atas diskusinya. Oke, saya izin turunkan dulu Bang. Selamat malam. Syukron jazakallah ya. Yang kasih gip. Halo, selamat malam. Halo, malam Pak Ustadz.
malam, Bu. Boleh dibuka kameranya? Bentar ya. Oke. Ibu dari Kristen kan? Iya, Pak Ustadz, saya Kristen. Ya udah. Ini suara lagi agak batuk dikit jadi agak parah. Oke, Anda mau bertanya atau mau ditanya, Bu? Iya, saya mau menanggapi ini aja sih, Pak Ustadz ya. Yang Yesus pernah sekolah ya. Tadi sih saya sudah lihat yang video tentang pendeta yang Pak Ustadz putar tadi. Nah di situ juga kan si pendeta ini juga kan hanya bilang kalau ini mungkin saja. Jadi si pendeta ini juga tidak berdasarkan Alkitab. Jadi dia tidak tahu betul apa yang terjadi sebenarnya kan. Apa Yesus itu sekolah atau tidak. Dia juga hanya mengira-ngira itu Pak Ustadz. Karena dia bilang di situ kan mungkin saja Yesus waktu itu sekolah. Itu. Baik. Gini, Bu. Yang dia pakai tadi itu berdasarkan dari kitab Anda. Gitu. Dari kitab Anda, makanya dia bawa Alkitabnya. Bukan berarti dia tidak mempunyai dasar. Bukan menurut dia, tapi menurut kitabnya. Kitab Anda. Coba Ibu perhatikan lagi yang dia sampaikan tadi. Dari pendeta Esra Soru dia membawa Lukas dan Matius. Kan kayak gitu. Gitu, Bu. Ya, oke lah kalau memang misalnya memang benar ya itu sesuai dengan fakta yang ada di kitab ya, yang memang mungkin pendeta itu ambil dari Alkitab gitu. Begini loh Pak Ustadz ya, saya ingin menjelaskan kembali di sini bahwa Yesus itu selama dia ada di dunia, dia kan sampai umur berapa 33 tahun ya itu ya, baru dia mati dan bangkit itu sampai dia umur 30-an tahun ya. Nah, itu selama dia dari lahir sampai dia mati itu Yesus menjalankan kesehariannya seperti orang-orang kebanyakan, seperti anak-anak biasa. Jadi, karena Yesus itu memang dilahirkan sebagai manusia 100%, manusia seutuhnya di saat dia lahir ke dunia ini. Dan memang Allah sendiri menghendaki seperti itu. Yesus itu hidup di dunia ini sebelum dia mati dan dia bangkit itu dia menjalankan kehidupannya seperti manusia biasa. Nah, bisa jadi juga seandainya memang pun dia bersekolah, ya itu juga memang tidak ada yang menyalahi juga Pak Ustadz itu. Baik, nah, jadi begini ya Bu ya. Saya mau bertanya dulu ya kepada Anda. Apakah pantas ya Tuhan itu diajari oleh makhluknya? Apakah pantas Tuhan itu digurui oleh ciptaannya? Nah, ini loh Pak Ustadz ya. Yesus ini kan seperti yang saya sudah bilang tadi ya. Selama dia ada di dunia, dia ini menjalankan kehidupannya seperti manusia biasa. Baik, stop dulu. Nah, kalau gitu saya tanya lagi, ini nanti Ibu. Kalau gitu saya tanya dulu ya. Berarti waktu Yesus ke dunia dilahirkan Maria, dia bukan Tuhan? Yesus itu memang sudah dilahirkan, memang sudah direncanakan oleh Allah sendiri sebagai Tuhan di dunia ini. Sudah direncanakan Allah. Tetapi yang tegas Bu, jawabannya saya bikin bingung gini. Yang saya tanyakan, manusianya Yesus ini Tuhan atau bukan? Yesus itu Tuhan. Dia itu datang ke dunia itu sebagai Tuhan. Nah. Tetapi begini loh, sebentar aku mau jelaskan sedikit ya. Dimana Yesus itu di saat dia itu menerima kuasa sebagai Tuhan 100% di saat waktu kematian dan kebangkitannya. Oh, saya enggak ke situ Bu, kejauhan ke situ. Yang saya tanyakan tentang masalah itu judulnya. Ada hubungannya. Gitu. Yang saya tanyakan masalah judulnya saja. Kalaunya ketika Yesus itu Anda katakan manusianya itu adalah Tuhan, pantaskah Tuhan diajari oleh gurunya?
Nah, bukan seperti itu, Ustadz. Nah. Dia ini kan memang makanya saya dari dia kecil sampai dia sebelum dia kematiannya dia menjalankan kehidupannya sebagai manusia seutuhnya, manusia 100%. Seperti kita, seperti anak-anak saya main, dia juga main, dia bantu-bantu papanya sebagai tukang kayu, dia juga melakukan hal-hal yang lain sebagai seorang manusia. Kalaupun dia sekolah itu tidak ada yang aneh gitu kan, karena dia di situ sebagai manusia. Yesus menjalankan baik Yesus Bu, menerima kuasa saya paham 100% untuk kata dia ibu itu. melakukan, Kata ibu itu enggak usah menerima kuasa itu nanti. Waktu dia jadi manusia itu ya 100% manusia, dia bukan Tuhan. Dia dilahirkan ke dunia ini sudah direncanakan sebagai Tuhan. Tuhan atau bukan manusianya? Yesus sebagai Tuhan dan dia Jadi sebagai sekolah juga. gitu. Tidak, dia sebagai dia di saat dia sekolah dia menjalankan kehidupannya sebagai manusia. Berarti waktu dia manusia itu bukan Tuhan. Di saat dia menjalankan itu loh, ya Pak Ustadz. Di saat dia menjalankan Bingung kehidupannya, gak Bu? misalnya Iya. di sekolah, Atau kayak dia gini, mungkin menjalankan ibu kehidupannya mau sebagai berkata kayak manusia, gini tapi sama saya ya. Mungkin kayak gini, waktu dia menjalankan- Yesus di rumah, gini ya. Waktu Yesus di rumah dia Tuhan, ya. Waktu dia sekolah, dulu jadi Tuhan. Maunya kayak gitu. Gini deh, Kayak kalau gitu, saklar coba aja deh. kalau kayak gitu, Bu. Sama enggak? Aku sih nggak bisa sih ya baca Alkitab di sini ya. Ada tuh di Filipi 2 ayat 8 ya di situ. Di situ Allah menyebutkan bahwa karena engkau sudah mati maka engkau akan disebut sebagai anak Allah dan semua umat manusia akan bertekuk lutut kepadamu di saat kematiannya. Nah, Oh, itu enggak di situ masalah. Kan berarti kita bisa lihat bahwa Gak masalah itu Bu, tentang masalah itu enggak masalah. Yang saya ingin kritisi ini tentang yang ibu jelaskan tadi. Blunder jadinya bagi saya. Masa kalaunya di rumah Yesus jadi Tuhan, waktu dia turun ke sekolah dia jadi bukan Tuhan. Ini kayak gimana gitu? Itu yang saya nggak paham. Dia sebagai Tuhan Pak Ustadz, tapi dia Yesus ini menerima kuasa sebagai Tuhan 100% di saat kematiannya dia. Dan itu ada ditulis di Alkitab. Nah, selama dia lahir sampai dia sebelum mati itu dia menjalankan kehidupannya sebagai manusia biasa. Nah, selama dia lahir sampai dia mati bukan Tuhan tuh. Dia sudah direncanakan sebagai Tuhan. Nah, Dia kan sudah bingung saya jadinya. Yesus itu ada waktu dia lahir, waktu sampai mati. Gini aja deh. Iya. Waktu dia lahir sampai mati Kayak gini itu deh, dia bukan Tuhan gitu. Dia sudah direncanakan sebagai Tuhan dan dia Tuhan. Oke. Dari dia Dia lahir Tuhan. dari dia lahir sampai dia diangkat ke surga, dia itu tetap Tuhan. Oke, Tetapi baik. dia menjalankan Sekarang waktu dia kehidupannya sebagai gini Bu, manusia biasa. sewaktu dia sekolah berarti Tuhan sekolah. Iya, dia sekolah karena dia sebagai manusia. Dia menjalankan kehidupannya seperti manusia biasa loh, Ustadz. Jadi Tuhan yang di dalam dirinya ikut sekolah juga. Dia menjalankan kehidupannya sebagai manusia. Paham? Yang di dalam dirinya, yang di dalam manusianya, rohnya ikut sekolah juga. Dia semua sekolah dong di saat dia sekolah, dia sekolah. Seperti di saat kematiannya itu loh, Pak Ustadz. Jadi Seperti di saat Tuhan kematian. Orang kan bingung kan, kok Tuhan waktu mati? Yesus sekolah, Gitu, Bu, itu waktu Yesus sekolah berarti Tuhan ikut sekolah gitu. Iya, bisa juga begitu tuh. Begini Ustadz. Waduh. Ustadz tahu kan kematiannya Yesus? Ustadz tahu kematiannya Yesus? Pasti kan kalian juga bilang, Yesus sebagai Tuhan, tapi Tuhan kenapa mati? Bentar Bu ya. Kira-kira seperti itu kan.
Nah itulah tuh Yesus, dia menjalankan kehidupannya sebagai manusia biasa yang bisa merasakan sakit, yang bisa merasakan penderitaan selama di dunia, termasuk sekolah juga dia ikut sekolah, kayak gitu loh Ustadz. Tapi beginilah ya Ustadz ya, coba deh, tolong dengerin aku dulu ya. Kalau kita ya sebagai umat orang yang percaya kepada Yesus, di saat Yesus diangkat ke surga, Yesus itu mati kan, terus dia bangkit dan dia diangkat ke surga. Nah sebelum dia diangkat ke surga, dia berkata di situ, ada ya di Alkitab di situ, bahwa saya akan meninggalkan Roh Kudus untuk kalian, untuk menolong kalian. Jadi Roh Kudus ini yang memberikan kita hikmat, bijaksana, memberikan perlindungan, memberikan pertolongan, memberikan damai sejahtera. Jadi kita punya Roh Kudus di dalam kita. Makanya setiap kita membaca Alkitab, kita diberikan hikmat untuk paham tentang isi Alkitab itu. Saya beda dengan Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz tidak punya Roh Kudus itu. Jadi mau belajar Alkitab sampai kaki di atas, kepala di bawah, Ustadz tidak akan mengerti. Seperti Baik, itu. boleh saya tanggapi ya Bu ya? Saya nggak akan kemana-mana gitu. Saya agak pusing aja dengan penjabaran Ibu. Kok masa Tuhan yang maha tahu di dalam diri Yesus juga ikutan sekolah gitu loh. Ini macam mana Bu? Masa Tuhan diajari makhluknya? Ustadz mau bilang kayak gimana? Ini kan memang judulnya seperti itu ya. Tetapi sebenarnya kalimatnya Ustadz ini sama dengan Ustadz mau bilang Yesus Tuhan, tapi kenapa dia mati? Seperti itu kira-kira ya Pak Ustadz ya. Ngerti nggak? Bukan masalah beda lagi. Kalau yang saya kritik ini waktu dia sekolah, berarti ketuhanannya yang di dalam dirinya itu ikut sekolah, kata Anda betul. Nah, saya ajak Anda berpikir, apakah pantas ya yang namanya Tuhan diajari makhluknya? Itu sih sebenarnya kalimat yang tidak, kalau buat aku tidak penting ya, karena ini kalimat untuk menolak waras berarti Ibu. Untuk mencari yang sebenarnya tidak ini. Karena ini itu sangat penting, kalimat, Bu. Di saat saya bilang Yesus itu Tuhan, tapi kenapa dia mati? Tapi Pak Ustadz malah tidak mau berpikir ke situ, padahal sebenarnya sama aja kan sudah saya bilang Yesus menjalankan kehidupannya sebagai manusia 100%, sama seperti anak saya sekolah, anak saya juga kalau sakit bisa mati, tetapi bedanya anak saya mati tapi dia tidak bangkit karena anak saya bukan Tuhan. Seperti Muhammad itu karena dia bukan Tuhan, di saat dia mati dia tidak bisa bangkit, apalagi diangkat ke surga. Seperti itu loh Pak Ustadz. Baik, nanti dulu ke Nabi Muhammad ya. Kalau masalah urusan bangkit, selain Yesus banyak juga yang bangkit, kan gitu. Banyak, iya banyak juga yang bangkit. Jadi bukan jadi Tuhan itu bukan tolak ukur dari kebangkitannya, bukan. Jadi kayak gini Bu ya, saya menyampaikan kepada Anda, Ustaz mau bilang orang-orang mati banyak, tetapi kenapa hanya Yesus yang dijadikan Tuhan gitu? Ya kayak itu nanti saya bukan bahas masalah itu, masalahnya Bu. Yang saya bahas kepada Anda ini tentang masalah sekolah tadi gitu loh. Sekolah tadi. Di situ yang saya kagak ngertinya. Masa kata Ibu enggak ini enggak apa ya? Enggak penting banget gitu. Bagi kita ya Bu ya, bagi kita itu sangat penting. Karena apa? Karena nggak pantas Tuhan itu sekolah, kan kayak gitu. Tuhan itu maha tahu. Di mana sifat maha tahunya kalau dia sekolah? Artinya Anda telah bertuhankan dengan Tuhan yang salah gitu. Karena Tuhan Anda tidak tahu diajari oleh makhluknya. Itu sangat penting Bu. Bukan nggak penting. Karena memang di Alkitab saya tidak pernah baca Tuhan Yesus sekolah. Yang saya tahu di Alkitab banyak sekali ajaran-ajaran yang mana Yesus sebagai guru dan dia mengajarkan orang-orang di saat itu. Itu yang saya tahu. Tapi kalau Yesus bersekolah, saya tidak ada di ayat Alkitab Yesus bersekolah. Ada nggak di Alkitab ya? Coba deh Ustadz kasih tunjuk ke saya Yesus sekolah di Alkitab. Yang ada di Alkitab kan itu Yesus mengajar. Yesus sebagai guru, makanya dia dipanggil sebagai guru dan nabi. Tadi kan saya gini Bu, menyampaikan satu video dari seorang pendeta, betul nggak? Kan gitu.
pendeta, dari seorang pendeta gitu, dari seorang pendeta yang mengatakan Yesus itu sekolah. Bahkan kalau saya mau Bu, ya ada 3 pendeta yang mengatakan Yesus itu sekolah. Apakah Ibu menolak 3 pendeta ini gitu, bahwa pendapatnya salah padahal berdasarkan kitab Kalau Anda? saya sih nggak percaya sama pendeta ya Ustadz. Pendeta juga manusia. Saya Ya. percaya sama Alkitab karena Alkitab Baik. itu memang dari Allah dan Yesus. Bu, Tuhan Yesus begini, yang dibawakan pendeta tadi dari Alkitabnya gimana? Ada nggak ayatnya di Alkitab Tuhan Yesus? Ada, dia mengambil dasarnya dari kitabnya. Saya. Gini. Maksudnya Pak Ustadz tahu nggak ada nggak ayatnya di situ? Kalau saya baca Enggak, saya kan ngambil dari yang dulu. dikatakan oleh pendeta ini. Makanya saya pertanyakan dengan Kristen, kawan-kawan Kristen. Nih, Karena yang saya juga kan nyimak tadi yang pendeta itu bilang. Pendeta itu bilang mungkin saja Yesus sekolah, bukan dia bilang Yesus sekolah dan tidak dikuatkan dengan ayat Alkitab. oh ini dia menguatkan dengan ayat Alkitabnya nih, ya Bu ya. Argumentasinya ya, ketika dia mengatakan bahwa Yesus itu sekolah. Alkitab ditulis adalah supaya kamu percaya Yesus Mesias anak Allah dan supaya kamu. Jadi dengan kata lain adalah bahwa mengapa itu tidak dicatat? Jelas karena dianggap tidak penting untuk dicatat. Ya. Nah, tapi muncul pertanyaan Yesus itu Berarti memang tidak pergi dicatat, kemana pada usia itu? Ini saya bahas panjang lebar ini. Tapi kesimpulan saya adalah Yesus tidak kemana-mana. Dia tetap tinggal di Nazaret. Ya, dia tetap tinggal di Nazaret. Pertama lihat Lukas 2:40. Anak itu bertambah besar menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dia pulang bersama-sama ke Nazaret dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar. Jadi dari sini secara implisit Yesus besar di Nazaret. Karena itu dia dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Yesus orang Nazaret itu. Yesus orang Nazaret. Nah, tuh banyak kan Yesus orang Nazaret. kitab-kitab Pasti Anda. Dia memang besar di Nazaret. Perhatikan Lukas 4:16. Dia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat masuk rumah ibadah. Berarti Yesus memang besar di Nazaret. Biasa pada hari Sabat ke rumah ibadat, sinagog. Berarti memang Yesus tidak pergi kemana-mana. Dia bikin apa saja kalau begitu di Nazaret. Menurut saya 2 hal. Pertama sekolah. Sekolah. Yahudi. SD, Itu SMP, kan menurut saya. SMA. Pendeta itu bilang menurut saya, bukan Pertama, menurut dia sekolah Alkitab. mikra namanya. Umur 5-10 tahun. Itu belajar Taurat. Oke. Di tempat namanya Nah, menurut dia, Bu ya, berdasarkan dari penjabaran ayat-ayat Alkitab Anda, ya, Yesus itu sekolah gitu. Tidak ada yang dia sebut tadi di Alkitab itu tidak ada dibilangkan di situ Yesus sekolah. Yang ada Yesus di Nazaret dan dia beribadah di Nazaret, bukan Ya, iya. dia tinggal di Nazaret. Dia- Yesus orang dia- Nazaret tapi dia tidak bersekolah. Dia menyampaikan argumentasi dia diperkuat oleh Bible Anda gitu, kitab Anda. Itu kan kata pendeta itu bisa jadi menurut dia Yesus sekolah, tapi kan tidak ada menyebutkan di situ yang mana Yesus di Nazaret itu sekolah. Oh, Yang setahu Kalau yang- saya Yesus itu di baik. sana itu sebagai pengajar, sebagai guru. kalau yang ini Bu, Kenapa dia bersekolah? iya makanya saya pun heran. Ya, sebentar nih. Ada satu lagi video yang saya perlu sampaikan nih ya. Nih. Dan pernah ada berita dari Nazaret, itu ditemukan sebuah rapor yang diduga rapor Yesus waktu kuliah. Itu tertulis agama Jelas Pak Ustaz. Karena ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia menjawab Bapakku. Olahraga 5. Karena ketika disuruh berenang, dia malah berjalan di atas air. Matematika 4. Karena disuruh untuk menjumlahkan 2 tambah 5. Jawabannya 12. Karena 12 40 sisa. Hanya kimia yang dapat 9. Karena dia berhasil membuat formula mengubah air menjadi anggur. Iya. Dan pernah ada berita
ini bukan menurut dia lagi, tapi ditemukan ijazah Yesus katanya. Bukan menurut dia. Gitu, Bu. Ada. Maksudnya ada ijazah Yesus di mana? Iya. Di mana Pak Ustadz? Ya tanyalah pendetanya, saya mana tahu juga. Ya, saya sih nggak percaya sama pendeta. Pendeta juga manusia. Pendeta juga Kan bisa gitu. salah. Saya percaya sama Dari sesuai tadi ayat bukan menurut dia lagi Alkitab. gitu. Jadi gini, aneh-aneh aja gitu loh ya. Akan muncul, Bu, pertanyaan yang aneh kalaunya Yesus itu sekolah ya. Siapa gurunya Tuhan? Nah, saya pasti bertanya, Bu, siapa gurunya Tuhan? Saya mau sekolah juga dengan guru itu. Siapa tahu saya jadi Tuhan juga gitu kan? Enggak, saya nggak tahu karena memang nggak pernah ada di Alkitab. Yang saya tahu Yesus itu adalah guru, Pak Ustadz. Nama sekolahnya apa? Temannya berapa? Duduk sebangku sama siapa? Jajan sehari berapa? Terus dia lulus atau kagak kan gitu. Macam-macam, Bu, hal konyol yang akan muncul nanti kalau dikatakan Yesus itu sekolah gitu. Itu yang saya maksud. Masa di agama kekristenan kayak gitu nggak dikritik sih? Enggak, saya sih enggak mau terpengaruh atau apalagi percaya dengan obrolan orang. Yang saya percaya itu selama apapun itu yang ada di Alkitab, itu yang saya percaya. Tapi selama dia tidak dicatat di Alkitab, saya tidak percaya. Baik. Sekalipun itu Baik, Bu. pendeta, Pak Ustadz, sekalipun pendeta. Baik, kalau begitu di kitab Anda, Paulus dia sedang mengajar di ruang kuliah. Percaya nggak Paulus itu dosen? Itu tertulis di kitab Anda. Kalau selama itu ada di Alkitab, saya percaya kalau memang itu ada, asal itu tercatat ya di Alkitab kalau Paulus itu sebagai pengajar. Nah, Dosen gitu. kalau Yesus itu sebagai pengajar kan ada di Alkitab, makanya saya percaya. Tapi dia sebagai murid itu tidak, dia sekolah, saya tidak percaya karena tidak ada di Alkitab. Itu aja, Pak Ustaz. Oh, jadi Anda percaya Paulus itu dosen? Meskipun itu karena tertulis, Bu, di kitab Anda. Iya, kalau itu ada selama itu ada tertulis di Alkitab, saya percaya. Ya, kalau begitu aneh aja sih ya. Aneh sih. Aneh, Bu. Ajaran Kristen ini aneh, masa Tuhan sekolah masuk akal gitu. Aneh ya. Kalau di kita itu bukan hal yang aneh. Karena memang iya dibilang di situ Yesus sebagai manusia 100%. Enggak, masalahnya kayak gini, Bu. Sebagai manusia. Tetapi Kalaunya dikatakan Paulus itu dosen, mana bekas sekolah universitasnya mana? Memangnya udah ada gitu. Kayak itu yang saya tanya. Emangnya di zaman Paulus udah ada universitas? Ustadz, itu aja masa Ustadz nggak ngerti sih? Maksudnya ini aja Ustadz nggak bisa pahami. Zaman dulu itu kan nggak ada universitas. Jadi siapa aja yang sebagai pengajar itu bisa dibilang sebagai dosen, Pak Ustadz. Wah, ngarang namanya. Ngarang. Dosen itu dari bahasa Belanda, Bu. Nggak bisa disebut. Di zaman Paulus itu belum ada sebutan dosen. Belum. Dosen itu sebutan dari Belanda. Bahasa dari Belanda, dosen. Nah, dosen gitu. Aneh, Bu, aneh. Ya, heran saya, teman-teman. Ya, kalau yang kayak gini, yang membingungkan, cuman Pak Ustadznya aja ini yang terlalu mengadang-adakan cerita yang seperti ini. Ini sih aku bilang cerita ini ya, cerita yang diada-adain, yang sebenarnya tidak perlu dibahas sebenarnya, karena memang ini nggak penting sebenarnya. ya artinya kayak gini, Bu. Ya kenapa kalau kita beragama itu memerlukan akal sehat, perlu kita kritik kan kayak gitu. Ya jangan mengada-ada tentang kitab Anda sendiri kan. Ketika ditanyakan apakah Yesus sekolah? Sekolah. Wajar? Wajar. Mengada-ada itu. Masa Tuhan yang Maha Tahu diajarin makhluknya? Itu mengada-ada namanya, Bu. Itu. Iya. Apalagi nih? Boleh saya bertanya satu hal lagi?
Ya, silakan Pak Ustadz. Aku sih sebenarnya bukan ahli Alkitab ya Pak Ustadz. Saya juga bukan pendeta, jadi saya memang nggak terlalu banyak paham tentang Alkitab sih, tentang seperti itu. Jadi saya cuman tahu aja siapa yang saya ikuti, siapa yang saya sembah, itu aja. Baik. Kalau yang Ini saya bertanya dari kitab Ibu ya. Saya bertanya dari kitab Ibu. Nih. 1 Korintus 5 nomor 5, oke? Oke? Oke. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Pertanyaannya, kenapa harus diserahkan kepada iblis? Kenapa kagak sama Tuhan aja kalau tobat gitu? Kenapa harus kepada iblis? Ini apakah iblis penghapus dosa atau kayak gimana gitu? Atau jangan-jangan gini Bu? Atau jangan-jangan gini, Tuhan kerjasama dengan iblis atau kayak gimana? Lah, ini kan yang berkata itu bukan siapa-siapa, itu hanya orang-orang yang ada di sekitar dia yang membenci dia. Orang itu harus kita serahkan di dalam nama Yesus. Nah, kita di sini kan huruf kecil. Nah, bisa dibilang itu adalah orang-orang pembenci Yesus yang tidak percaya sama Yesus. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya. Nah, orang yang mengatakan ini, yang berbicara tentang perkataan ini, itu siapa Pak Ustadz? Kita itu huruf kecil, berarti orang-orang yang ada di sekitar dia. Itu bukan kecuali Allah yang mengatakan bahwa Allah berkata bahwa kita akan menyerahkan dia dalam nama Yesus kepada iblis. Nah, itu berarti baru bisa dipertanyakan. Tetapi kalau misalnya pertanyaannya Bu, ini tidak penting dipertanyakan Pak Ustadz. Pertanyaannya kenapa harus ke iblis? Itu. Ya namanya manusia kan, apalagi manusia yang tidak percaya kepada dia, yang membenci dia kan banyak waktu itu orang-orang yang tidak percaya. Jadi itu tidak jadi masalah, tidak penting untuk dibahas sebenarnya, karena itu bukan Allah yang berkata, tapi orang biasa. Waduh, tiba-tiba nggak penting pula kata ibu. Bo. Ya, itu penting Bu. Ngapain Tuhan kerjasama dengan iblis kalau kayak gitu? Ini di kitab Ibu itu ada 2 kali loh Tuhan kerjasama dengan iblis loh. Ini sekali di 1 Korintus 5 nomor 5. Dengan iblis. Tadi itu kan yang berkata kita itu kan huruf kecil. Jadi yang berkata manusia, bukan Tuhan, bukan Allah. Ya pertanyaannya kenapa ke iblis? Sama dengan iblis di Alkitab. Pertanyaannya kenapa ke iblis gitu? Nah kan Pak Ustadz yang duluan bilang iblis. Ya ini kan tertulis di kitab Anda. Nah itu yang saya jelaskan tadi kan, memang banyak ayat-ayat yang seperti itu di Alkitab kan. Tapi itu kan kalimat dari orang di sekitar situ, bukan kalimat dari Allah sendiri yang menyerahkan Yesus kepada iblis. Itu bukan perkataan Allah. Iya. Aduh, jadi sakit gigi saya teman-teman. Serius Bu. Pusing sendiri dengan pertanyaannya Ustadz sendiri. Pusing saya, bukannya dapat jawaban saya tambah pusing jadinya. Ya karena Pak Ustadznya ngasih pertanyaan yang mengada-ada, yang mencari-cari kesalahan yang sebenarnya bukan kesalahan kita. Wajar kan saya bertanya kenapa kok kepada iblis? Kan hal wajar itu. Ya wajar itu yang berkata, karena yang berkata itu orang-orang di sekitar Tuhan Yesus. Aduh. Kan Allah yang berkata seperti itu. Iya. Aduh, sakit kepala saya Bu, serius sakit kepala saya. Ada lagi atau Ibu nih, saya kasih Ibu kesempatan bertanya nih, silakan dah kalau kayak gitu dah. Saya nggak mau memperpanjang teman-teman, pecah pala saya nanti ya. Aduh. Nggak ada jawabannya masalahnya, pusing. Enggak sih. Kalau saya sih tadi cuma mendengar obrolannya Pak Ustadz dengan ada orang Kristen tadi yang naik ya, yang mana Pak Ustadz bilang di situ yang mana Alkitab menyontek kata Allah dari Quran. Oh ya. Kayak gitu ya tadi ya.
Betul, itu. Nah, baik, kita bahas itu. Nah, tapi kan sebenarnya Pak Ustadz, saya mau tanya sama Pak Ustadz, duluan mana ada di dunia ini, Alkitab atau Al-Quran? Baik. Duluan kitab Kristen. Nah, kenapa bisa Alkitab yang sudah jauh dari sebelum adanya Al-Quran, kenapa bisa menyontek Al-Quran? Nah, kenapa dia menyontek Al-Quran? Masuk akal nggak seperti itu? Masuk akal, karena waktu dia pertama kali muncul itu bukan bahasa Arab. Masuk akal. Jadi nggak ada, meskipun pertama kali muncul dia bahasanya Yunani. Habis itu ke Arab, ya Nasrani Arab berjalan ke Arab, gak ada juga dari peninggalannya dia menyebut kosakata Allah. Yang tersisa dari peninggalan Nasrani di Arab itu kosakata ilah. Akhirnya Al-Quran turun dengan kosakata Allah Bismillah. Baru dicomotlah di Indonesia kosakata Allah oleh Kristen. Jadi cuma masuk akal, Bu. Ya. Indonesia enggak nyomot kata Allah ya kalau di luar Indonesia. Masuk akal. Kalau di luar Indonesia enggak, di Inggris mana ada. Oh, jadi Alkitab di luar Indonesia enggak pakai Allah, Alkitab. Enggak pakai Allah, enggak. Coba Anda buka KJP. Pak Ustadz, keluarga saya itu banyak banget di luar negeri dan coba Anda lihat KJP. Di sana di gereja-gereja, mereka beribadah di gereja-gereja di sana. Mereka Alkitabnya walaupun pakai bahasa Inggris, tetapi di situ disebutnya Allah. Kalau mereka bahasanya God, bukan iya, Allah. God memang bahasanya God nggak ada Allah, nggak ada. Tunjukkan kitab di luar Indonesia ya bahasa Inggris Allah tulisannya mana? Allah itu kan bahasa Inggrisnya God, Pak Ustadz. Iya kan, mereka memakai bahasa God bukan Allah. Kayak gimana sih? Aduh. Kalau udah deh. Kita pakai kita Indonesia. Masalahnya gini, Bu, ya. Kalaunya pakai bahasa Gini, kalau pakai bahasa God ya di Indonesia kan itu artinya Tuhan bukan Allah. Gak nyambung. God itu Tuhan. God. Enggak, itu berarti kata Ustadz tadi kan awalnya Alkitab itu tidak pakai Allah tapi ilah. Itu ya. Ilah dia. Inskripsi jabat itu mengatakan Bismi al-ilah. Ilah dengan Allah beda masalahnya. Gitu. Bagaimana bisa sih kalau misalnya Allah itu bilang dia itu sebagai ilah. Sementara di Alkitab banyak banget ayat-ayat di Alkitab yang menyebutkan bahwa ilah itu penyebutan untuk orang-orang yang menyembah berhala. Nah, masalahnya kayak gini, Bu. Ya, kosakata Allah itu tidak bisa dipakai ke berhala, nggak bisa dipakai ke tiang listrik, ke pohon pisang, nggak bisa kosakata Allah itu. Betul. Nah, kalau kosakata ilah itu bisa ke tiang listrik pun bisa, tiang listrik jadi ilah. Makanya umat Nasrani di Arab mereka memakai kosakata ilah, bukan Allah. Nggak ada ditemukan. Saya mau menjelaskan ke Pak Ustadz. Ustadz tolong kasih ketepasan saya bicara dulu. Allah itu menyebutkan di Alkitab itu ada ilah-ilah ya. Banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang bilang jangan kamu menyembah ilah lain di hadapanku selain aku sebagai Allah dan juru selamat kamu. Bagaimana dia menyebutkan ilah dan Allah itu sama? Dia sendiri mau bilang bahwa dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Baru ada ayat lain yang bilang jangan kamu menyembah ilah lain di hadapanku. Nah, bagaimana Allah menyebutkan dia sebagai ilah dan juga Allah juga sebagai ilah? Kalau misalnya memang dari dulu dia sudah dibilang ilah ya, tidak ada Allah di situ. Nah, sekarang gini, Bu. Kosakata Allah itu Anda tahu nggak bahasa Yunaninya apa? Saya tidak tahu bahasa Yunani, Pak Ustaz. Kristen pertama pakai bahasanya Theos, Bu. Nggak ada Allah.
Mana ada Kristen pertama di abad pertama menggunakan Allah, sampai Al-Quran datang nggak pernah ada ditemukan. Nggak pernah ada. Setelah Al-Quran datang aja, lalu diterjemahkan Bible ke dalam bahasa Arab, mencomotlah kata Allah. Tiba-tiba di Indonesia, ya di Kristen Indonesia pakai kosakata Allah juga, menyebutnya Allah. Seharusnya sesuai dengan tata kaidah bahasa Arab, Bu. Sesuai tata kaidah bahasa Arab ya, yang namanya ada aturan dalam tata kaidah bahasa Arabnya, maka kita harus baca sesuai dengan bahasa aslinya. Allah, bukan Allah. Begini Pak Ustadz. Pak Ustadz turunan Abraham bukan? Turunan Abraham bukan? Saya juga turunan Abraham, dan Abraham itu menyembah Allah yang sama. Allah yang Abraham sembah adalah Allah yang saya dan Allahnya Pak Ustadz juga. Betul nggak? Terus? Lalu? Waktu itu aja Abraham kan menyembah Allah yang sama kan. Allah yang Abraham sembah sama dengan Allah yang saya sembah sekarang. Bu, dan juga beda. Bedanya di sini. Bedanya di sini. Allah Abraham Bedanya itu bukan makhluk, nggak sama dengan makhluk, nggak jadi manusia. Emang belum ada manusia di zaman Abraham, belum ada. Ya ada. iya, itu masih beda. jauh banget, tidak ada Yesus waktu itu. Allah Abraham itu bukan makhluk, dia enggak menjelma jadi manusia, enggak. Kejauhan ke situ, Bu. Kita bahas bahasa Allah tadi gitu. Kejauhan. Nah, ketika kita mengambil kosakata Allah itu seharusnya kita mengikuti tata kaidah. Ada hubungannya, Pak Ustadz. Kita kan bicara Allah. Allah ini, Allah yang saya sembah dan Allah yang Pak Ustadz sembah sama-sama Allah yang disembah sama Abraham, bener gak? Apa beda? Ibu-ibu menyembah Allah yang maksud ibu Yesus. Gitu. Tidak ada kata Yesus di sini. Yesus itu masih jauh, belum ada belum ada. Yesus itu tidak ada di zaman Abraham. Gini, Bu. Jauh banget, Kalau untuk masalah Allah itu, untuk masalah Allah itu yang disembah Abraham adalah Allah yang tidak menjadi manusia, bukan menjelma jadi manusia, dan bukan manusia, bukan anak manusia. Saya sepakat Tuhan itu satu, tapi saya tidak sepakat kalau Tuhan itu sama, gitu. Kalau saya percaya Yesus itu adalah Tuhan, tetapi itu kan masih jauh sebelum ada ini, masih jauh sebelum Yesus. Kita bicara soal Abraham. Kita kan bicara tentang kata Allah ini, bukan Yesus, Pak Ustadz. Kita bicara tentang kata Allah, bukan Yesus. Begini loh, Abraham, kita ini sama-sama keturunan Abraham kan? Keturunan Abraham, lalu? Pak Ustadz. Iya. Lalu? Cuma begini bedanya, kalau kita yang sebagai, ya bisa dibilang orang Kristen lah, kita ini keturunannya Abraham dan Bunda Sarah. Bunda Sarah ini adalah istri pertamanya Abraham. Baru karena mereka belum punya anak, makanya Abraham mengambil seorang gundik untuk dia mempunyai anak, supaya dia mempunyai keturunan. Namanya Hagar. Nah, ini Hagar inilah yang menjadi turunan pertama kalian. Tapi setelah Hagar melahirkan, tiba-tiba Sarah juga hamil dan punya anak. Nah, itulah turunan dari kita, dari sampai kepada Yesus itu turunan yang ke-14. Itu bahas keturunannya, Bu. Yang kita bahas ini kosakata, kata. Paham nggak kata, Bu? Kata. Kesana kemari sampai ke keturunan Abraham, ibu melebarnya gitu loh. Yang kita bahas itu Lagian kata. Sama sih, Pak Ustadz mau bilang juga. Kita kan bicara memang temanya kan Allah kan. Kita karena Allah. Jadi kayak gini, kagak usah kita mengambil ke Abraham kejauhan. Kita ambil aja dari sejarah yang pertama kali gitu. Aduh. Oke? Nah, udah misalnya gini aja Pak Ustadz kan apa kebenaran yang saya sampaikan Pak Ustadz tidak mau terima. Mana ada benarnya, Bu? Hanya
katanya mau mencari-cari celah gimana supaya Bukan, kalau memang, masalah ke Abraham itu, Bu, ya kalau ke Abraham itu kejauhan. Kenapa saya bilang kejauhan? Dia belum menyatakan namanya di situ, belum. Kejauhan, Ibu. Ya, ngawur itu namanya. Yang kita munculkan ini kosakata Allah. Ngapain bahas Abraham? Gak nyambung. kan ada hubungannya karena kita kan menyembah Allah dari zaman bumi ini di Iya. Allah itu Artinya ada dari gini zaman aja, bumi ini kalau ada. gini Bu, kalaunya Anda Kalau mau misalnya menyamakan dengan Allahnya Pak Ustadz Abraham bilang kayak begitu, gini. ya udah kalau gitulah Pak Ustadz Gini, kayaknya kalau masih belum, kalau ibu mau menyamakan Allah Abraham ya yang kita sembah itu sama, pegang dulu bahwa Tuhan itu Allah itu tidak menjadi manusia, bukan menjadi manusia dan tidak akan menjelma, beda dengan makhluk. Baru kita katakan sama gitu. Kalaunya di kemudian hari Enggak, ya banyak Allah ayat Abraham yang Anda kita- katakan banyak ayat. menjelma jadi manusia, itu nggak nyambung. Beda udah. itu di zaman Abraham memang nggak ada, belum ada itu. Tetapi setelah keturunan ke-14 atau ke-15 Abraham itu, Yesus itu ada dan itu sudah direncanakan Allah. Yesus Nah, itu di situ- ada di dunia ini karena rencana Di situ Allah. nggak bisa kita katakan sama kita menyembah Allah Abraham karena Allah Abraham tidak menjelma jadi manusia. Makanya jangan mengada-ngada kata saya, Udah, Pak kan Ustadz, gitu. kalau gitu kita kayaknya nggak bakalan ketemu. Kita nggak bakalan ketemu karena Pak Ustadz kayaknya pokoknya kita nggak bakalan ketemu karena Pak Ustadz seperti ini menghindar terus. Oke Pak Ustadz. Bukan saya sudah menghindar. malam, istirahat. Masalahnya Nanti gini, kita Anda ketemu mau lagi. menyambungkan gini Bu. Masalahnya gini, Anda itu mau menyambungkan yang tidak nyambung gitu loh. Yang berbeda Nyambung, Pak konteksnya, Ustadz. berbeda Yang perihalnya, penting kita Anda mau pembahasannya sambungkan tentang Allah. yang sebenarnya tidak nyambung gitu. Iya, karena Pak nyambung dong. Kita penyebutan Allah kok. Sementara Allah ini kan sudah ada dari zaman dulu. Nah itu kalau misalnya dari zaman dulu itu sudah terus dirubahnya pas ada kapan dirubahnya. Sementara dari zaman dulu kita sudah menyebut dia sebagai Allah. Kenapa dibilang dia ilah? Nah itu ada Baik. hubungannya, bukan? Apa hubungannya dengan Abraham? Coba. Apa hubungannya dengan Abraham? Kita bahas kosakatanya. Apa hubungannya dengan Abraham? Kan nggak ada lah gitu. Allah. Udah. Iya berarti kesimpulannya gini aja Pak Ustadz. Allahnya kita dan Allahnya Pak Ustadz itu beda, tidak sama. Jadi mau dibicarakan seperti apa juga mau jungkir balik kita nggak akan bakal ketemu. Udah dulu ya Pak Ustadz. Nah nanti saya kapan-kapan kita ngobrol lagi. Saya mau istirahat Baik. malam. Oke. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bu. Selamat malam. Pusing kan sama saya. Ya beda, nggak mau saya Tuhan saya disamakan menjelma jadi manusia, nggak pantas ya. Penghinaan bagi saya kalau Tuhan saya menjelma jadi manusia, penghinaan. Iya, nggak bakalan saya mau menyetujui Tuhan saya jadi manusia, penghinaan bagi saya. Itu aja. Nggak pantas Tuhan itu jadi manusia. Oke teman-teman, ini jam 12 malam nih. Jam 12 malam. Saya udah sakit gigi juga nih. Macam mana? Ayo. Sakit gigi. Satu lagi, tawar menawar. Kayak kita ini kayak dagang aja ya. 22.000 manusianya menonton, tawar menawar. Satu lagi, kayak dagang aja kita ini. Yang di YouTube hampir 1.000 orang yang menonton. Kayak gimana? Op atau lanjut? Yang 22.000 op atau lanjut? Satu lagi, baik. Kalau gitu ya teman-teman semuanya ya sudah. Saya izin iklan dulu ya 2 menit ya. Iklan 2 menit.
Teman-teman semuanya, ya kemarin kita sudah menyalurkan beberapa mushaf Al-Quran ya ke Nusa Tenggara Barat, terus juga ke Aceh gitu ya, terus juga ada ke Bali ya teman-teman. Videonya belum sampai dan kita membuka untuk pembelian mushaf yang baru ya teman-teman. Ada keperluan sekitar hampir 400 mushaf. Nah jika teman-teman ingin bersedekah untuk membelikan mushaf, pengadaan mushaf ini ya untuk masjid dan sekolah ini, silakan Anda menghubungi saya di nomor yang saya sematkan berikut ini ya teman-teman. Nih ke nomor aja tuh ya, yang berjalan biarlah ya berjalan ya, soalnya ada 4 permintaan teman-teman. Aduh, iya ada 4 permintaan, susah kali gitu. Hampir 400 mushaf Quran juga. Jadi hubungi saya di nomor itu ya. Ustadz ini mau yang mending ya. NTB di mana Tat? Di jalan apa ya? Ada jalannya. Itu ada dokumentasinya. Nanti saya lihat. Oke. Nah tuh saya sematkan nomornya ya. Teman-teman bisa menghubungi di situ jika ingin ikut berdonasi, beramal jariah. Kalau Anda mengirimkan untuk orang tua Anda ya teman-teman, coba tolong ditulis dengan BIN-nya gitu ya. Dengan BIN-nya. BIN siapa gitu. Almarhum BIN siapa. Jadi seperti itu tolong dituliskan. Nah, teman-teman semuanya, jika Anda ingin mengirimkan langsung ke nomor rekening ya, itu juga nomor dana ya, teman-teman, nomor dana. Nah, langsung aja ke nomor ini Bank BSI ya, BSI 73023232008. Saya tidak pakai BCA lagi karena BCA udah kita salurkan, tinggal menunggu aja gitu. 73023232008 ya. Tuh. Itu Bank BSI ya teman-teman, untuk yang baru ya, penyaluran mushaf yang baru yang akan datang gitu. 730 730 BSI. Oke. Udah? Oke ya teman-teman semuanya, terima kasih untuk para ahlus sedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan Anda jannahnya atas amal jariah yang Anda kirimkan kepada adik-adik kita untuk memelihara Al-Qur'an gitu ya. Oke, teman-teman, kita kagak pakai BCA, kita pakai BSI ya yang terbaru gitu. Ini notaris, saya belum ke notaris juga sih. Udah? Oke. Ya yang semalam ya teman-teman dapat kita lihat di PT saya. Terus juga teman-teman bisa melihatnya di status WhatsApp saya gitu. Kita satu lagi. Oke, satu lagi. Satu lagi yang bening katanya. Mana yang bening? Kagak ada yang minta naik. Cowok semua nih. Nih. Oke. Halo, selamat malam. Halo Pak Ustaz. Wah, ini suara dalam gereja tuh ya. Open cam dulu dah. Mau Pak Ustaz pakai baju dulu Pak Ustaz. Nah, suka kali nggak pakai baju. Ya udah maaf Pak Ustaz. Panas Pak Ustaz. Rokok kena bang nanti. Udah kematikan Pak Ustaz. Pak Ustaz, sebelumnya aku maaf ya, aku udah naik ini Pak Ustaz. Pernah naik kan. Jadi aku pernah bertanya berdirinya agama Muslim Indonesia di mana kemarin kan gitu Pak Ustaz nggak bisa jawab. Jangan cuma hadis-hadis nggak bisa jawab. Berdirinya Islam di Indonesia kan udah dijawab, masuknya lewat Barus. Lewat Barus, kenapa nggak bisa dijawab? Aduh,
Jangan cuma terusnya Pak Ustaz apa, ayah-ayah Pak Ustaz apa, sejarah berdirinya begini kan Pak Ustaz nggak tahu kan. Pak Ustaz, maaf. Kata siapa? Kalaunya Anda tanya, mungkin Anda nggak memperhatikan jawaban saya. Islam masuk ke Indonesia lewat apa? Lewat pedagang, lewat Gujarat. Kata saya, yang awalnya di Sumatera atau Barus gitu. Jawabnya, tapi harus dari Jepang. Sejarah Muslim aja di Indonesia Pak Ustaz nggak tahu. Siapa yang nggak tahu? Aku kan anak itu orang Pak Ustaz loh. Siapa yang nggak tahu coba? Berarti Anda yang kagak dengar jawabannya. Pertama kali Islam di Indonesia itu ya dibawakan oleh para pedagang, oleh para Gujarat ya, yang diawali dari perintah Nabi Muhammad untuk mencari daerah Kapur Barus. Makanya Islam itu datang dari Barus awalnya. Mungkin Anda waktu saya menjelaskan naik mabok kali gitu. Aduh. Kata-kata siapa yang kalau dari dulu anak-anak SD pun juga tahu bahwa apa Islam itu dibawa oleh pedagang di Selat Malaka yang diawali dari Sumatera, yang diawali dari Tanah Barus gitu. Punya Pak Ustaz, jawab Pak Ustaz dari Sumatera, nggak tahu di mana. Kalau sekarang Pak Ustaz udah belajar lah. Mana? Sejak kapan dari Sumatera? Gak pernah saya mengatakan kalaunya di Islam itu ya Islam dari mana? Pasti saya menjawabnya dari Sumatera yang di Tanah Barus dibawa oleh para pedagang Gujarat pedagang. Karena itu apa pelajaran dari dasar sewaktu kita di tingkat anak-anak gitu. Gak pernah saya menjawab itu ibaratnya dari Sumatera nggak tahu daerahnya. Apa coba? Makanya kalau Anda bertanya, perhatikan jawabannya itu seperti apa gitu. Coba kalau Anda bertanya kepada saya, jangan sambil minum, dengarkan dengan telinga Anda gitu. Iya, aneh turun sendiri kan. Udah dibilang mana ada ya Muslim menjawab nggak tahu, aneh. Oleng kali, mungkin telinganya nggak dipasang waktu dijawab itu. Ya, Islam itu dibawa ke Indonesia oleh para Gujarat, oleh pedagang ya, yang diawali di Tanah Baru Sumatera. Heran saya. Rupanya nggak dengar dia. Di mana orang kagak bisa jawab, aneh juga. Iya, makanya pasang telinga betul-betul gitu. Ma, aku diundang, Ma. Loh, waduh. Halo. Waduh. Turun dulu. Kaget bapaknya. Kaget. Itu pelajaran SMP, iya itu. Islam masuk ke Indonesia, masa nggak tahu umat Islam, aneh. Dibilangnya saya nggak tahu, aneh. Pelajaran SMP. Halo, selamat malam. Ya, malam. Malam, Bang. Anda Kristen, Islam? Oh, Kristen, Bang. Silakan open cam dulu, Bang. Oke. Nah, Abang mau bertanya atau mau ditanya nih? Sebelum saya tanya dulu, ini mau diskusi atau debat? Ya terserah aja. Kalau saya mau kayak gimana pun caranya boleh. Enggak, maksudnya biar kita, kalau ibarat diskusi kan kita tukar pikiran. Kalau ibaratnya debat kan kita beda ceritanya. Makanya kalau debat saya nggak mau. Tapi kalau istilahnya diskusi boleh. Ya udah, silakan.
Mungkin Ya, kita boleh tanya ditanya. jawab aja gitu sambil jalan gitu bang. Oh ya udah, boleh ditanya aja nggak apa-apa. Anda yang duluan nanya atau saya yang duluan bertanya nih? Oh, Pak Ustadz aja nanya duluan. Oke, sesuai judul, masuk akalkah kalau Tuhan itu sekolah gitu? Setahu saya enggak sih. Itu kan saya ambil datanya dari seorang pendeta, Esra Soru. Oh, setahu saya nggak pernah dengar kalau Yesus itu sekolah. Nah, lalu kemana Yesus antara 13 tahun sampai 29 tahun? Saya tahu dia di Alkitab tidak pernah memberitahu bahwa Yesus itu pernah sekolah. Baik, lalu kemana dia di umur 13 sampai 29 tahun? Tadi kan saya udah bilang bahwa dia di Alkitab tidak pernah ada, setahu saya ya nih Pak Ustadz ya, dia pernah sekolah, dia tidak pernah dijelaskan di situ bahwa dia pernah sekolah. Iya tahu. Jadi kemana dia umur 13 sampai 29 tahun? Ya mungkin sama orang tuanya. Mungkin sama orang tua, mungkin. Bang, waktu dia hilang itu, apa yang dikeluarkan dari mulut Yesus itu adalah firman Tuhan, betul? Iya. Nah, kalaunya hilang dari 13 sampai 29 tahun, berapa banyak firman Tuhan yang hilang, Bang? Maksud yang hilang apa? Hilang Yesus. Yang diucapkan Yesus antara 13 sampai 29 tahun. Gak mungkin dong dia gak ngomong, gak mungkin dong dia bisu. Kan gitu. Maksud pertanyaannya saya kurang paham. Mau diulang, maaf nih. Kalau yang dikeluarkan dari mulut Yesus itu adalah firman Tuhan ya. Nah, berarti banyak dong hilang firman Tuhan waktu dia umur 13 sampai 29 tahun. Begini, kalau menurut sepemahaman saya, semua yang ada di Alkitab itu berdasarkan saksi mata. Jadi itu cerita yang diceritakan oleh saksi mata. Setahu saya ya Pak Ustadz ya. Jadi bukan Yesus sendiri yang cerita. Jadi diceritakan kembali oleh saksi mata, begitu. Kalau menurut sepemahaman saya. Ya artinya gini Bang, ya waktu dia hilang itu banyak Anda kehilangan firman Tuhan selama 16 tahun gitu. Ya maksud gini, ada pertanyaan yang lebih gimana ya? Soalnya saya tidak pernah dengar bahwa di usia-usia segitu Yesus tuh bikin apa. Saya juga walaupun saya sebagai seorang Kristen, saya tidak pernah mendengar dia di usia begitu dia ceritanya apa segala macam. Jadi harapan saya kasih pertanyaan yang lain, karena kalau tanya pertanyaan itu menurut saya Bapak mau menjebak saya gitu loh. Nah, jadi kalau bisa menjebak? Iya, karena kami tidak pernah mendengar bahwa ada mujizat atau kegiatan-kegiatan yang Yesus lakukan di usia dia segitu. Iya, berarti kalau Anda tidak tahu, saya juga nggak memaksakan gitu. Iya dong, karena sesuatu yang kita tidak tahu tidak boleh kita karang cerita. Iya benar. Ya, betul. Iya. Betul. Baik. Kalau gitu saya ganti pertanyaannya ya. Ya boleh, silakan. Bang, kenapa di kitab Anda bumi itu datar, Bang? Di ayat mana tuh, Pak? Wahyu 7 nomor 1, coba buka. Sebentar. Boleh kalau ada di Ustadz boleh kasih tahu. Atau saya carikan di sini ya. Boleh. Silakan. Ini, Bang. Wahyu. Sabar ya. Saya baru tahu juga kenapa bumi itu datar di Bible. Nih, Bang. Ya. Saya bacakan nih, Anda bisa baca Matius 24 nomor 31 ya. Nah, di sini ya. Nih, kita lihat ya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Oke? Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Keempat penjuru bumi. Oke? Iya. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Iya. Nah, 4 penjuru. Kenapa dikatakan di Bible Anda bumi ini 4 sudut gitu loh? Tidak, Pak. Boleh jawab? Ya.
Bapak tahu peta nggak? Apanya? Peta bisa kira-kira bisa saya ini peta itu kan dia Peta, ada ya tahu. timur, barat, selatan, utara. Itu arah mata angin, Bang. Iya, jadi yang maksud saya tuh gini, kalau ke timur timur itu ibaratnya kita lihat arah mata angin saja. Kita kan ada 4 itu dia. Loh, Horizontal arah dan mata vertikal. angin, Bang, arah mata angin bukan 4. Arah mata angin itu sesuai perhitungan ada tenggara kan gitu, ada timur laut, ada barat daya, selatan, utara, timur, barat, kan kayak gitu. Bukan ada 4 arah mata angin itu. Saya rasa di situ tidak ada dia mau ngomong bahwa bumi itu datar. Gini, ke 4 penjuru, 4 sudut. Kalaunya udah 4 sudutnya, Bang, rata. Lihat aja nih HP ya, 4 sudut, 4 penjuru tuh, rata dia. Saya juga baru dengar pertanyaan yang kayak gini. Soalnya iya makanya. Anda kan belum banyak tahu tentang kitab Anda, makanya saya pertanyakan kenapa bumi itu datar di Bible. Terus kalaunya saya tidak mencari bumi itu datar, Bang, saya mau bertanya, ujung langit itu di mana gitu loh. Ujung langit. Kalau di situ udah tulis bahwa langit itu ada ujungnya, berarti ada ujung, dia punya ujungnya emang ada. Iya, di mana? Tapi kita nggak tahu di mana. Itu sains aja nggak menemukan ujung langit. Gitu loh yang saya maksud. Ujung langit itu di mana? Ada lagi, Bang, nih Wahyu 7 Wahyu 7 tadi nih ya. Atau di Daniel aja nih ya. Nih. Nih, Bang. Tuh. Sampai ke ujung seluruh bumi. Ujung bumi di mana, Bang? Menurut Bapak bumi ada ujungnya nggak? Lah, ini kitab Anda menuliskan ada ujungnya bumi. Ya, sesuai yang kami percaya bahwa bumi itu ada ujungnya. Di mana? Negara apa ujungnya? Nah, contohnya kalau kita lihat di apa namanya tuh, kayak semacam Antartika itu kan sebagai ujungnya, yang kita tahu disitulah ujungnya. Itu bukan ujung, itu kutub namanya, Bang. Iya, makanya kita nggak boleh lewat dari sana. Kutub itu bukan ujung, gimana sih? Nggak bisa disebut kutub itu, kutub Antartika, bukan ujung itu. Di mana juga ada ujung bumi, heran saya. Makanya di Bible saya bilang ya bumi itu datar gitu loh di Bible ini, heran saya. Itu, Bang, yang bikin saya heran di kitab Anda itu. Kok bumi ada ujungnya, langit ada ujungnya. Kok bumi itu sudutnya 4 gitu loh. Iya, heran saya jadinya gitu. Ada lagi, Bang? Sudah. Boleh ganti pertanyaan? Boleh. Nah, pertanyaan saya simpel aja, Bang. Pak Ustadz, apakah semua yang dikatakan Edis TV itu benar atau enggak menurut Pak Ustadz gitu? Nggak ada yang benar. Alasannya kenapa? Alasannya apa? Sudah tahu kita itu ya, di dalam agama Islam itu memahami harus bisa baca teksnya, kan kayak gitu. Terus ada juga buku panduannya, disiplin ilmunya gitu. Jadi apa yang dia katakan itu melenceng dari disiplin ilmu, dari 4 Al-Quran, hadis, ijtihad, dan kias, udah nggak bisa dipakai, sesat dia. Nggak ada yang benar, satupun nggak ada yang benar. Setiap penjelasan dia itu, kalau kita yang saya sih jarang nonton, bahkan sedikit ya kan. Dia punya bukti yang cukup kuat kalau menurut saya sih, Pak ya. Contoh? Nah, dia ada apa namanya? Kayak ya kalau nggak salah ya, ada hadis-hadisnya. Bisa nggak dia baca terjemahannya aja kan?
Ya, itu Sedangkan saya hadis nggak kami tahu. itu bahasanya bahasa Arab, Bang. Lalu hanya Tapi kan ada bermodalkan bahasa Indonesianya. hanya bermodalkan terjemahan bahasa Indonesia untuk menyesatkan Islam yang nggak pakai, nggak laku bagi umat Islam kayak gitu. Ya, tapi kan kita kan sehari-hari kita menggunakan bahasa Indonesia, Suaranya nggak ada. ya kan? Suaranya nggak ada. Tes. Masa? Ya, nah baru ada. Nah, sehari-hari kita kan menggunakan bahasa Indonesia. Oh, Nah, jadi kita berkomunikasi misalkan sama sesama orang Indonesia harusnya menggunakan bahasa Indonesia dong, biar kita jelas, bisa saling betul. mengerti, saling memahami ya, apa yang kita bahas. Misalkan, contohnya kita berdua sekarang, kalau kita tidak menggunakan bahasa Indonesia kan besar kemungkinan kita saling tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Nah, Iya, kalaunya udah ke Islam, ke hadis, ke Al-Quran beda. Maka ada ilmunya mempelajari kosakata Arabnya, teksnya gitu. Makanya yang dikatakan edis itu jadi bahan tertawaan umat Islam jadinya. Bukannya benar, tapi jadi bahan tertawaan yang umat menjadi Islam. Lanjutannya, misalkan kita ngomong, nah ini misalkan ya Pak Ustadz ya. Hmm. Nah kalau kita ngomong bahasa Indonesia, terus kita kan mengerti. Apakah beda gitu kalau kita ngomong pakai bahasa Arab? Gitu? Arab beda. Ya. Beda. Bedanya kenapa? Beda karena satu kosakata Arab itu Bang bisa beberapa arti dalam bahasa Indonesia. Oh, berarti pertanyaan saya begini. Apa yang diterjemahkan di situ kan ada di atasnya bahasa Arabnya, di bawah bahasa Indonesianya. Apa yang diterjemahkan di situ apakah salah? Mohon maaf nih Pak Ustadz ya, apakah salah? Bukannya salah. Kadang ada dalam bahasa Arab itu ke bahasa Indonesianya nggak ada. Jadi bahasa yang mendekati bisa aja ya? ada. Contoh ya, qala aro'aitaka. Tuh, Nah, contoh dia saya berkata, mohon maaf bahasa saya soalnya ya gini, maksudnya gini maksud Bang saya ya, gini. qala aro'aitaka itu sebenarnya kosakata yang kasar. Hei ngaca lu gitu. Apa bahasa Indonesianya? Hei ngaca lu. Ngaca diri sendiri gitu. Gak ada kalimat Indonesianya, gak ada. Ngaca. Iya, hei ngaca lu. Ya maksudnya saya tahu saya nih semua kalimat baik itu dalam bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa apapun pasti harusnya ada terjemahannya. Nah makanya di dalam bahasa Arab itu ada namanya kata mustarok Bang. Yang satu kata bisa berapa arti. Contoh nih ya, Iya. kitab ya, kata kitab bisa tulis, bisa buku ya, bisa ketetapan, bisa kewajiban, tergantung konteksnya. Iya, jadi ya maksudnya begini, walaupun kita berarti yang di atas beda konteksnya, maksudnya yang tulisan Arab beda konteksnya, berarti yang bahasa Indonesia beda konteksnya. Bukan, artinya apa? Umat Islam itu tidak mengikuti dari teks terjemahnya, enggak. Dia pasti melihat dari teks Arabnya dulu gitu. Itu yang dicari. Nah, misalkan begini Pak, misalkan kita kita nih ngomong di Indonesia ya. Nah, sekarang kalau dia mengerti baca bahasa Arabnya, tapi dia tidak mengerti bahasa Indonesianya, apa dapatnya dia dari situ? Oh, gini, kalau dia mengerti bahasa Arabnya, terus dia menerjemahkan ke bahasa Indonesianya nggak ada, dia akan memakai kosakata yang dekat. Nah, Gitu. berarti maksud saya begini, berarti di Al-Quran itu misalkan, mohon maaf nih Pak ya, soalnya saya juga temanan banyak orang-orang abang kan, orang-orang Pak Ustadz. Nah, maksud saya, karena Pak Ustadz tadi undang saya, maka dengan senang hati saya hadir kan. Nah, maksud saya begini, kalau seandainya kita baca itu misalkan Al-Quran, tetapi kita tidak mengerti dia punya maksud di dalamnya, berarti kita ibaratnya hafal percuma dong. Gini, ada di dalam ayat Quran itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu nanya sama yang mengetahui di bidangnya. Jadi kalau nggak paham bahasa Arabnya, cara menerjemahkannya, terjemahannya apa, tanya yang tahu.
Ya itu saya bilang kalau misalkan kita misalkan ini kita nanya ke Pak Ustadz. Nah, karena beda-beda kata Pak Ustadz tadi beda-beda tafsiran kan, beda-beda terjemahan kan. Terus? Nah, terus misalkan saya tanya Pak Ustadz, kata Pak Ustadz A. Terus ketika kita tanya ke yang lain jawabannya B. Nggak mau kayak gitu. Nggak bakalan. Tidak. Nggak bakalan jawabannya berubah. Ibaratnya Anda mengatakan gini. Gini Pak. Bentar. Kalau ketika Anda menanyakan kepada satu orang kata ba, saya bilang itu adalah kitab. Maka jawaban di lain tetap sama. Kata ba Tadi kitab kata gitu. Pak Ustadz ada yang macam-macam. Ada kalimat mustarok namanya. Dengar dulu. Maksudnya gini. Kan? Iya. Ya, misalkan seandainya saya tanya ke Pak Ustadz, kan saya tidak tahu nih. Saya tanya ke Pak Ustadz, Pak, arti kata ini apa? Ya kan, misalkan kita ambil di bahasa Indonesia, aku, misalkan, Pak, arti kata aku nih apa? Kata Pak Ustadz, oh itu saya. Nah, terus saya tanya lagi ke teman yang lainnya lagi. Nggak mungkin dia jawabnya beda, nggak mungkin. Tadi kata Pak Ustadz, satu kalimat itu bisa beda-beda. Makanya kalaunya tergantung dari kalimatnya, konteksnya seperti apa, itu yang bisa membuat beda. Tapi kalau Anda tanyakan satu kata, itu nggak mungkin beda jawabannya. Gitu. Itulah ketatnya bahasa Arab. Nggak bisa dibodoh-bodohi. Makanya umat Islam jadi ketawa lihat Edis TV gitu. Itu bang, ketat di Islam itu. Ada disiplin ilmu namanya. Makanya kalau Edis menjelaskan tentang Quran bikin jadi bahan tertawaan kami gitu. Itu makanya saya bilang Edis nggak ada benarnya. Mau sorry aja gitu. Bagi orang berilmu Edis itu jadi bahan lawakan bang. Mohon maaf gitu. Berarti saya masih butuh jawaban yang pasti lah, maksudnya karena ini kita sama-sama belajar ya Pak ya. Maksudnya Bang gini, kalau Anda menanyakan dalam bahasa Arab itu kalau dari wazan akar kata itu pasti sama semuanya. Tapi kalau Anda menanyakan satu kalimat ya dari beberapa kata itu bisa beda konteksnya gitu. Nah maksudnya kan itu kan satu alinea lah, satu ini, apakah itu beda konteksnya kalau kita bukannya misalkan kita ngomong bahasa Inggris nih, aku cinta kamu, I love you, ya kan? Itu kan sama aja di mana-mana kita kalau tanya orang sama semua itu jawabannya. Ya sama. Kalau bahasa Arab kayak gitu juga. Nah, tapi kata Pak Ustadz tadi semuanya di dalam itu ada beda-beda maksudnya konteksnya. Itu makanya ada kata dari kata tersebut mustarok atau mutasyabih jadinya. Macam-macam bang di bahasa Arab itu. Edis mana tahu? Mana tanya Edis gitu. Itu pelanga-pelongo dia. Nggak tahu Edis yang kayak gitu. Makanya apa ya? Jadi bahan tertawan umat Islam jadinya bang. Makanya saya bilang ya tidak ada yang benar dari Edis gitu. Disuruh baca aja nggak becus dia. Contoh kayak gini ya, kosakata masjid. Sajadah yasjudu, sujudan, kan kayak gitu. Sajadah yasjudu, itu udah beda tuh. Masjidan, beda pula. Nggak tahu Edis yang kayak gitu bang. Apa yang Anda banggakan dengan Edis? Emangnya abang percaya dengan Edis? Tidak, saya tidak percaya siapa-siapa sih. Saya percaya diri sendiri aja. Tapi Anda sepakat ada kadang kalaunya Edis menyampaikan dari kitabnya itu, abang sepakat gak dengan Edis itu? Tidak, sebenarnya saya tidak sepakat. Bukan tidak sepakat, tapi kan saya butuh ini istilahnya validasi. Makanya saya tanya Pak Ustadz apa? Enggak. Ustadz, ya? Jadi kalaunya untuk Edis itu nggak ada yang benar bang. Jadi sudah saya validasi. Makanya dia sama saya 5 kali kaburnya. Kemarin terakhir sama Ustadz Wapi di room saya juga jadi bahan tertawaan kami. Ada tuh. Ada yang ngerekam
dijadikan PT. Terima kasih Edis TV. Kamu telah menjadi bahan tertawaan Ustadz kami. Kayak gitu. Iya, karena apa? Hanya akan jadi bahan tertawaan Edis itu, Bang. Jadi kayak gitu. Bentar Bang ya, saya ini ada judul nih. Nggak jelas sekali judul ini. Nah, Bang, kalaunya seperti itu, saya mau mengatakan kepada Anda, kalau Edis menyampaikan tentang Alkitab Anda, apakah Anda percaya? Percaya. Percaya. Baik. Saya mau tunjukkan satu video sama Bang ya. Ya, boleh. Itu Tuhan atau tidak? Begitu. Saya coba tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh, berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak? Begitu. Saya coba tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh, berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Loh, Ya, karena Bible sendiri tidak pernah. Bang, kenapa malah keluar, Bang? Saya mau nanya kenapa malah keluar, Abang? Aduh, iya, Abang malah pencet keluar pakai jarinya. Kenapa, Bang? Kayak gimana, teman-teman? Saya belum nanya. Aduh. Iya, kan katanya percaya dengan Edis yang disampaikan Edis melalui kitabnya. Kan kayak gitu. Saya tampilkan kata Edis menekankan Yesus itu bukan Tuhan. Ya, di Bible menegaskan Yesus itu bukan Tuhan, kata Edis. Saya mau nanya kok Abang malah lari sih. Aduh. Ya sudahlah kalau kayak gitu ya. Gak ada lagi teman-teman, kalau beliau mental pasti beliau minta naik lagi. Itu enggak, tangan beliau tadi mencet keluar sendiri. Saya lihat gerakan tangan dia. Coba aja ambil rekamannya teman-temannya, atau nanti saya tampilkan tuh ya, ambil di YouTube tuh ya, teman-teman yang di YouTube tuh pasti tahu tuh ya gerakannya kayak gimana. Ada ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Bukan berarti bikin malu abangnya, enggak, kita kan bertanya ya sesuai yang dikatakan Edis kan gitu. Makanya jangan terlalu mengagung-agungkan Edis sama saya. Udah 5 kali kabur dia sama saya ya. Aduh. Oke teman-teman, di tempat saya udah jam 12:30 malam ya. Mari kita istirahat dan kita akan berdoa. Saya akan kembali besok hari ba'da Isya ya teman-teman semuanya. Besok malam Jumat ya. Ya insyaallah ya, kita sambil baca Quran juga besok ya malam Jumat. Teman-teman semuanya ya, jika Anda ingin bertemu saya nanti di bulan September ya, kita akan hadiri ultah api di Jakarta Selatan gitu ya, di Masjid Ittihad. Saya 11 September itu akan berangkat ke Jakarta. Habis itu tanggal 12 September insya Allah saya akan jadi imam sholat Jumat di Masjid At-Taqwa gitu ya, At-Taqwa Korlantas Polri. Terus hari Sabtunya nanti insya Allah kita akan hadir di ultah api yang kedua gitu ya. Nah hari Minggunya insya Allah saya akan ke tempat Kohdonditan. Nah hari Senin saya balik ke Kalimantan. Jadi teman-teman yang mau silaturahim dengan saya, mari ke Tebet nanti ya, Jakarta Selatan, atau ke Masjid At-Taqwa di hari Jumat gitu ya. Nah teman-teman semuanya, satu lagi, jika teman-teman Bapak Ibu saudara-saudariku ya ingin ikut berpartisipasi ya untuk membelikan mushaf Al-Quran untuk para penghafal Quran, silakan Anda mengirimkan di Bank BSI yang saya sematkan berikut ini ya. Banknya Bank BSI itu. Aduh, saya sakit gigi teman-teman, jujur ini sakit gigi saya, sakit gigi. Di mana Kalimantan? Saya Kalimantan Selatan ya.
Nah itu banknya Bank BSI ya 73073232208. Oke. Nanti nomor WhatsApp habis ini saya cantumkan sambil kita berdoa gitu ya. Ada yang mau mu'alaf keluarga di Bang Juma. Alhamdulillah ya teman-teman dukung ya. Juga rumah abang saya Bang Juma gitu ya. Dari habis ke tempat saya ini mungkin Anda bisa nonton di tempat Bang Juma lagi. Tapi kan kalau saya udah 1:30 malam, saya nggak live seperti beliau sampai tengah malam banget gitu. Karena saya perlu istirahat, subuh harus bangun masalahnya ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi sehari itu saya live streamingnya 4 jam teman-teman. Ba'da Isya sampai jam 12 malam. Ini udah jam 12:30 malam saya lewatkan setengah jam udah gitu. Oke. Nah teman-teman semuanya, jika Anda ingin konfirmasi silahkan Anda menghubungi saya di nomor WhatsApp ini ya. Yang saya sematkan ini ya. Tuh. Nah teman-teman semuanya, mari kita berdoa bersama menutup live streaming ini ya. Teman-teman, saya berterima kasih dulu kepada Anda semuanya yang telah memberikan gift-giftnya ya pada malam hari ini. Syukron jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan gift yang Anda berikan dengan rezeki yang halal, melimpah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga berterima kasih kepada para ahlus shadaqah yang telah melestarikan Al-Qur'an dengan cara membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan membelikan adik-adik kita para penghafal Al-Qur'an, pembelajar Al-Qur'an ya untuk masa depannya. Jadi ya saya berdoa kepada para ahlus shadaqah, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal Anda tersebut sebagai amal yang mengantarkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya teman-teman semuanya. Sekarang mari kita berdoa. Anda mohon tolong diaminkan. Saya pimpin doanya yang di YouTube juga ya teman-teman semuanya. Aminkan ya yang di YouTube. Jangan kemana-mana dulu sebelum kita bubar, oke? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika amma ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Wa'afu anna ya karim wa'afu anna ya rahim wa'afu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma akhtim lana bil islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma akhtim lana bil islam واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوة والحمد لله
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum minnal wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudariku yang nonton di YouTube manapun juga ya, dan yang di TikTok. Kita insya Allah akan bertemu besok. Salam buat Anda di belahan dunia manapun, di pelosok Indonesia manapun. Saya mohon maaf atas segala kekurangan yang ada di live streaming saya, baik kosakata yang menyinggung atau menyakiti hati Anda. Saya mohon maaf semuanya gitu ya. Syukran jazakumullah khair. Semoga Anda sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sekeluarga, dan semoga Anda selalu dalam rahmatnya sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Saya Yusuf PI dari Kalimantan Selatan, Banjarbaru ya, tepatnya di Cempaka. Izin pamit dan beristirahat. Barakallahu fikum ala afu minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.